dibunuh manusia, semua manusia. Tetapi mereka senantiasa mengatakan itu adalah Tuhan. Tapi sebenarnya bukan anak Maria yang Tuhan, tetapi yang datang kepada Paulus itulah yang Tuhan. Yang Tuhan bagi orang Kristen maksudnya. Yang disembah oleh orang Kristen itu bukan anak Maria. Yang disembah oleh orang Kristen itu adalah makhluk roh, makhluk goib, penguasa dunia, penguasa kegelapan yang datang dengan menggunakan nama Yesus. Makanya orang Kristen kelabakan kalau ditanya mana bukti Yesus Tuhan, tidak ada dalil. Mana Yesus minta disembah, tak ada dalil. Kenapa? Praktek penyembahan terhadap Yesus itu bukan ditujukan kepada anak Maria, tetapi kepada makhluk roh penguasa dunia, yaitu iblis. Demikian. Ya, seperti tadi saya bilang, kalau dosanya itu belum diampuni, tidak ada pertobatan, ya pasti tidak kenal Allah itu seperti apa. Dan satu, kami orang Kristen itu tahu bahwa tidak boleh menyembah makhluk, ya, bahkan menyembah malaikat juga tidak boleh, ya, itu adalah dosa. Nah, melanggar hukum Allah. Nah, jadi ketika kami orang Kristen datang kepada, dan Kristus itu memiliki hakikat seperti Allah. Dia memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Dia kekal, tidak diciptakan. Dia lahir itu dalam kekal. Nah, lahir dalam kekal artinya apa? Tidak ada waktu di mana dia tidak ada. Allah, dia bersama-sama dengan Allah. Allah ada, Allah Bapa ada, Kristus itu sudah ada. Ya, lalu Kristus juga menciptakan waktu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, yang kelihatan dan tidak kelihatan, termasuk waktu. Jadi kalau Kristus adalah ciptaan, bagaimana Dia bisa menciptakan waktu? Nggak ada dan nggak mungkin. Nah, kalau dipelajari di dalam Wahyu juga, Kristus itu menerima penyembahan yang sama seperti kepada Allah Bapa. Ya, Wahyu itu bicara mengenai apa? Keadaan di dalam surga. Nah, jadi tidak mungkin di dalam surga yang adalah merupakan tempat Allah itu, keberadaannya itu paling pekat, paling nyata, itu Kristus juga disembah dan menerima penghormatan sama seperti Allah Bapa. Kalau di bumi, ya mungkin karena manusia berdosa, dosa masih bisa terjadi di bumi, itu kekacauan, kesesatan itu masih bisa terjadi. Yang namanya Allah itu tidak disembah, yang namanya bukan Allah malah disembah. Tapi kalau di dalam surga itu sudah tidak mungkin. Dan kitab Wahyu itu dengan jelas menyatakan hal itu. Iya, baik. Kita dengarkan saudari kita ini yang kita kasihi, saudari Nita menjelaskan. Itu full doktrin. Dan dia berbicara itu hanya dugaan-dugaan saja. Berusaha kuat anak Maria dilantiknya menjadi Tuhan. Padahal yang mau dituhankan itu selain Tuhan itu bukan Yesus, tetapi iblis. Yesus anak Maria mana mau dituhankan? Yesus anak Maria melakukan segala unsur kemanusiaan. Tidak ada unsur ketuhanan yang Yesus lakukan. Yesus anak Maria menjelaskan semua pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan manusia utusan Tuhan. Semua ucapan yang diucapkan adalah ucapan Tuhan yang diucapkan melalui dirinya sebagai utusan Tuhan. Yang wajib hukumnya menyatakan apa yang diperintahkan Tuhannya untuk ia katakan. Ucapan Yesus, pekerjaan Yesus, semua adalah pekerjaan manusia. Tapi kenapa kemudian saudari Nita ini berupaya keras untuk menyebarkan informasi yang mereka sembah itu adalah Yesus? Kenapa? Karena memang yang datang kepada Paulus itu mengaku Yesus. Yesus mengatakan, anak Maria mengatakan, Nabi Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Iblis ini yang memakai namaku ini akan menyesatkan banyak manusia. Manusia salah satunya yang telah disesatkan oleh iblis dalam nama Yesus, ya saudari kita Nita yang kita kasihi. Tapi belum telat. Saudari Nita masih ada roh di dalam tubuhnya. Kalau akalnya berfungsi masih bisa kemudian tersadarkan untuk tidak menyebarkan berita bohong kalau Yesus anak Maria adalah Tuhan. Sesungguhnya yang dia promosikan di sini bukan Yesus anak Maria,
Yesus anak Maria. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang datang kepada Paulus bukan manusia, sedangkan yang datang kepada Maria adalah manusia. Yang datang kepada Bani Israel adalah manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yang datang di dalam gereja-gereja bukan manusia, tetapi Yesus. Yesus nama sama, tapi sosok beda. Yang datang kepada Bani Israel manusia, yang ada di dalam gereja bukan manusia, yaitu makhluk roh yang disembah oleh saudara-saudara kita Kristen. Itu fakta, itu real. Paulus sendiri mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Nabi Yesus. Silakan saudara, silakan. Ya, sedikit boleh menanggapi Mbak Nita. Paulus menerima Injil bukan dari manusia, dan di dalam Alkitab Kristus itu adalah Allah. Saya udah mau turun ya Kang Suma ya, karena saya lagi sakit leher. Nah, nanti orang lain aja yang bicara. Nyantai. Waduh. Gini, aku mau baca aja dari Wahyu 5 ayat 13 ya. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Jadi ini bicara mengenai keadaan di surga, di mana Kristus yang adalah Anak Domba itu dia juga menerima pujian dan penyembahan sama seperti Allah Bapa. Ini sejalan juga dengan katakan kan bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Ya, jadi Allah itu tidak pernah akan membiarkan yang bukan Allah itu untuk disembah, dan tidak akan bisa juga. Begitu, karena itu berlawanan dengan hakikat dan keberadaan diri Allah itu sendiri. Nah, aku dan Pak Gang Suma itu selamanya itu akan selalu bertentangan. Jadi sekarang saya lagi sakit leher, saya mau izin turun, tadi udah lumayan banyak ngomong. Enggak, aku kalau sakit leher susah baiknya Pak Arief, susah banget baiknya. Ya, sedikit boleh menanggapi ya Mbak Nita ya, biar sedikit. Ya, silakan Bang. Oke. Ya, naik di atas. saya ke poin saudara Juma tadi ya, mengatakan bahwa yang disembah oleh orang Kristen itu, yang disalib itu adalah bukan Yesus tetapi iblis. Yang di sini yang Pak Juma tidak mengetahui bahwa Yesus sendiri telah menubuatkan dirinya bahkan pada saat belum penyaliban ya. Itu tertulis di Matius 16 ya. Tolong catat Pak Juma ya. Bahwasanya siapa yang iblis itu adalah orang yang tidak percaya penyaliban dan kebangkitannya. Di Matius 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku ya. Jadi dari Matius 16 itu sudah jelas ya, Yesus sendiri telah menubuatkan bahwasanya ia akan menanggung banyak penderitaan dan dibunuh. Dan satu lagi ya, kenapa Yesus bukan iblis? Iblis itu tidak ada pekerjaannya untuk menghakimi manusia pada akhir zaman ya. Tetapi Yesus berkata di Yohanes 8 ya, di Yohanes 8 di ayat 24, dia berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa gunanya lagi aku harus berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi. Jadi di sini penghakiman tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu kukatakan kepada dunia. Ya, jadi di sini Pak Juma tidak bisa membedakan mana yang iblis, mana yang tadi anak Allah yang tunggal tadi.
Jadi iblis itu pekerjaannya itu tidak pernah menghakimi, dan ini dijawab Yesus sendiri ya, dia menghakimi. Itu terbukti di Yohanes 8 ya. Dan nubuatan Yesus sendiri menderita, dia telah berkata juga. Jadi orang yang tidak percaya akan penyaliban, orang yang tidak percaya akan kebangkitannya, itu adalah iblis, dan itu dikatakan Yesus sendiri ya. Jadi mohon mengerti ya, bagaimana di Matius 16 ini menjelaskan bagaimana Yesus sendiri sudah berkata tentang dirinya. Oke, baik. Nah, kita deteksi para penyembah-penyembah iblis ini. Ketika dia katakan tidak ada manusia menghakimi. Catat teman-teman sekalian. Yohanes 5 nomor 27. Dan Tuhan telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Sebab Yesus adalah anak manusia. Jedar. Jadi jelas mereka ini bukan orang bodoh. Saudara-saudara kita yang berdebat dengan kita ini bukan orang bodoh, mereka orang pintar. Cuman mereka dijadikan alat oleh iblis untuk mengajak manusia, memancing manusia, menjala manusia, menjerumuskan manusia, menangkap manusia, menggiring manusia untuk menyembah kepada sosok iblis ini. Dalil Tuhan memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Kenapa Yesus diberi kuasa? Karena dia bukan Tuhan. Andaikan Tuhan, ngapain diberi kuasa? Karena dia anak manusia, makanya dia diberi kuasa untuk menghakimi. Tetapi Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia, berarti bukan anak Maria, bukan Nabi Yesus yang datang kepada Paulus, tapi sibilis dalam nama Yesus, sebagaimana Yesus pesan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Inilah yang disembah oleh orang Kristen hari ini dengan berbagai macam dalil tipuan-tipuan yang mereka gunakan hanya untuk sekedar menamakan Yesus, padahal itu iblis. Kita lihat Yohanes 8 nomor 28. Akulah dia, katanya. Lagi-lagi dia seakan-akan mau membunuh akal kita juga, sebagaimana mereka telah membunuh akal mereka sendiri. Maka jawab Yesus, apabila kamu meninggikan anak manusia, anak manusia menghakimi sebab dia anak manusia, dia ditinggikan sebab dia anak manusia. Paulus datang, yang datang kepadaku bukan anak manusia. Pret. Make nama Yesus hanya untuk sekedar menjerat manusia untuk menyembah kepada iblis dengan menggunakan nama Yesus. Apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Aku dia siapa? Anak manusia. Bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Katanya Tuhan. Barulah engkau tahu bahwa akulah Mesias, anak manusia. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal yang sebagaimana diajarkan Tuhanku kepadaku. Jedar. Sabar dulu. Baru 2 poin. Anda terlalu banyak tadi untuk mengelabui manusia. Kemudian Anda mencoba menarasikan Yohanes berapa tadi itu? Matius, itu bukan Yohanes saudaraku. Itu Matius 16 yang Anda maksud itu. Jadi kalau dikatakan bahwa di dalam Yohanes 16 nomor 21, Anda baca endingnya dong, 23 itu. Maka jawab Yesus, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Elohim." Elohim memikirkan apa? Elohim memikirkan apa terhadap orang benar? Dibunuhnya orang benar ini untuk disalib agar orang-orang jahat bisa selamat gitu. Elohim berpikir, Elohim telah merencanakan keselamatan untuk orang benar. Tidak mungkin orang benar dipikirkan, direncanakan Tuhan untuk dibunuh agar orang jahat bisa selamat. Itu nggak mungkin. Jadi maksudnya Yesus, Petrus, yang ada dalam benakmu adalah ketika aku ke sana, engkau pasti berpikir aku mati kan? Engkau pasti berpikir aku disalibkan. Engkau pasti berpikir aku ditangkapkan. Tidak, Petrus, jangan kau pikirkan tataran yang tarafnya hanya pikiran manusia. Tuhanku maha kuasa.
Tuhanku maha perkasa. Meskipun miliaran manusia telah merencanakan untuk membinasakan aku, Tuhanku punya rencana. Apa rencana Tuhan? Tuhan akan mengutus malaikat untuk menantang aku agar kakiku tidak terantuk kepada kecelakaan, kepada batu. Kau jangan memikirkan yang dipikirkan manusia. Aku akan disalib. Prat! Justru yang memikirkan Yesus disalib, apalagi percaya Yesus disalib, itu adalah iblis. Tuhan punya rencana yang sangat kuat, yang sangat dahsyat untuk Yesus, yaitu penyelamatan. Kenapa? Karena kata Tuhan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bagaimana mungkin anak yang kepadanya dia kasihi, anak yang kepadanya berkenan, malah dibunuhnya untuk menyelamatkan Kristen-Kristen laknatullah alaih? Tidak mungkin. Jadi saudara, sekali lagi saudara, Anda hanya menipu diri Anda dengan menggunakan nama Yesus seakan-akan yang Anda sembah adalah anak Maria, padahal yang Anda sembah bukan manusia. Yang Anda sembah adalah makhluk gaib penguasa dunia. Terakhir, Anda mengatakan kepadaku telah diberi kuasa dan seterusnya. Nih, tak kasih dalil kepada saudara. Penguasa langit, iblis. Dalilnya mana? Efesus 2 nomor 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan langit, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, yaitu iblis. Jadi yang menguasai langit adalah iblis, angkasa, yaitu iblis. Lalu yang menguasai dunia, bumi, siapa? Iblis. Mana dalilnya? 1 Yohanes 5 nomor 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Penguasa iblis ini menguasai dua komponen, yaitu di langit dan juga di bumi. Ketika ada orang yang berkata kepada aku telah diberi kuasa langit dan bumi, itu berarti dia adalah utusan iblis. Maukah Yesus menerima kuasa dari iblis ketika dicobai di padang gurun di Matius 4, Lukas 4? Tidak. Kepadaku diberi kuasa, wahai Yesus. Aku berkuasa memberikan kepadanya kepada siapapun yang aku kehendaki. Mau enggak kau terima? Yang penting kau sembah aku. Yesus terima enggak? Enggak. Tetapi yang keluar dari kubur terima enggak? Kepadaku telah diberi kuasa. Nah, dialah yang mengajak manusia untuk menyembah kepada majikannya, yaitu iblis, sang penguasa angkasa raya dan juga bumi, yaitu Raden Iblis. Itu yang kau sembah. Silakan. Saudara Juma tidak mengerti apa perkataan saya. Tadi saya mengutip Matius 16 juga ya. Jadi dia berkata, Bapak berkata bahwa Yesus anak manusia. Tetapi Bapak lupa membaca di ayat Yohanes 8 ya. Di Yohanes 8 itu Yesus mengatakan dirinya dari mana? Di Yohanes 8 di ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Itu perkataan Yesus ya. Jadi itu membatalkan perkataan Pak Juma tadi yang mengatakan dia hanya seorang anak manusia. Anak manusia itu gelar Pak ya. Jadi harus dipahami. Dan yang ke Matius 16 tadi, Pak Juma mengatakan iblis itu adalah Petrus. Tapi Pak Juma lupa pada kebangkitan Yesus itu menghampiri Petrus. Nanti kita rulut ya ke Paulus nanti ya, sabar ya. Di Matius 16 tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus sudah berkata kepada muridnya nubuatan tentang dirinya, penggenapan yang sudah dekat ya. Jadi dia berkata bahwa dia menderita dan dibunuh. Yesus tahu ya. Dan di situ Petrus mencoba menegur Yesus sendiri bahwasanya itu jangan terjadi. Artinya dia mau menyangkal apa yang dikehendaki oleh Sang Bapa. Makanya Yesus berkata, enyahlah iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan Allah. Ya, kembali ke Paulus ya. Dari umat Islam ini sering sekali menyerang Santo Paulus, tetapi mereka lupa Santo Paulus itu, kabar ya, Santo Paulus itu bergerak ke Antioquia untuk mengabarkan Injil untuk pertama kalinya, yang disebut Kristen itu atas dasar konsili ya. Jadi Pak Juma harus tahu konsili pertama Yerusalem di tahun 48 dan 50 Masehi. Di situ ada Petrus, ada Yakobus, ada Paulus dan ada Barnabas ya. Jadi Petrus sendiri telah memberikan otoritasnya kepada Paulus untuk memberitakan Injil bagi orang di luar Bani Israel. Walaupun pada saat itu terjadi pertentangan sama orang Yudesir, orang Yahudi Kristen, bahwasanya orang-orang Kristen yang menerima Injil juga, yang dapat berita Injil, dia harus memakai hukum Taurat. Tetapi di konsili itu ditetapkan ya
bagaimana itu semua terjadi. Jadi bukan asal sembarang Paulus itu pergi, apalagi Paulus sendiri telah bertemu Yesus ya pada saat perjalanan ke Damsik ya, ingin menghabisi orang Kristen sendiri ya. Itulah luar biasa Tuhan tadi ya. Jadi begini Pak Juma ya, Anda mengatakan iblis yang disembah, berarti Anda pun meyakini bahwa ada penyaliban. Coba tunjukkan kepada saya siapa iblis, siapa sosok itu yang di tiang salib itu, yang di Bukit Golgota itu, siapa namanya dan di mana kuburannya sekarang. Boleh Anda jawab melalui Alkitab, boleh menjawab melalui Quran, biar clear ya. Kalau memang ada ya, tolong ditunjukkan. Sorry, saya tidak mendengarkan di ujung tadi, saya ada telepon. Saya menanggapi yang pertama tadi yang Anda katakan. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwasannya yang di tiang salib itu adalah iblis. Ada iblis, mungkin dia Manusia menjadi sosok. yang Ya, oke. Tolong jelaskan kepada saya ya, boleh secara Alkitab Anda buka ataupun Quran ya, siapa sosok nama yang diserupakan itu ataupun iblis itu yang menjadi manusia yang mati di tiang salib di Bukit Golgota itu, dan di mana kuburannya? Tolong Anda buktikan ya. Oke, saya jawab. Oke. Boleh. Tanya Markus. Pertanyaan Anda itu tanyakan kepada Markus. Karena Markus yang berkata di dalam Markus 16 nomor 12 bahwa Yesus menampakkan diri dalam rupa yang bukan Yesus, rupa lain. Tanya ke dia, itu rupa siapa? Mana tahu rupa Pak Bom, tanya dia. Kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia seperti apa Bang Suma pahami? Yohanes 17:14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jedor lagi. Yesus bukan dari dunia, mereka juga bukan dari dunia. Yang bukan dari dunia itu Tuhan katanya. 1 Korintus 15 nomor 48, makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surgawi. Jedor lagi. Sebenarnya Anda itu bukan orang bodoh, Anda itu orang pintar. Anda baca Bible, data demi data menyajikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi apakah kalian mau menerima itu? Tidak, karena sejatinya Anda sudah tergadai oleh iblis. Anda tergadai. Kenapa? Karena Yesus sudah menubuatkan, iblis ketika datang memakai namaku akan menyesatkan banyak orang. Satu. Yang kedua, Anda harus berada pada posisi penggenapan apa yang Yesus nubuatkan. Apa itu? Bahwa pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Karena menganggapku Tuhan kan? Tidak mungkin karena tidak menganggapku Tuhan. Memanggil aku Tuhan. Bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada Kristen. Enyahlah daripadaku wahai Kristen. Aku tidak mengenal kalian wahai Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu harus digenapi. Maka Anda harus mati-matian memperjuangkan Yesus yang datang, yang memakai nama Yesus itu bukan Yesus. Anda harus mati-matian. Meski Anda harus dipermalukan, meski Anda harus ditampar oleh Bible, meski Anda diludahin oleh Yesus melalui Bible, Anda akan memperjuangkan itu. Kenapa? Karena iblis memang harus memiliki teman masuk ke dalam neraka jahanam. Sedikit Pak Juma, Sabar supaya dulu. tidak terlalu jauh. Maksud saya supaya tidak terlalu jauh. Tadi pertanyaannya, anak manusia mana yang datang bukan dari dunia? Anda mensinonimkannya dengan malaikat. Itu kan malaikat. Nah, tadi kan Anda berkata Saudara, bahwa Yesus itu anak Yohanes manusia. 17 itu bukan malaikat, itu murid-muridnya. Ya, Yohanes 17 berapa? Biar kita baca Pak Juma. Yohanes 17:14 itu muridnya, bukan malaikat. Ini makanya tuh bilang saudara ditampar oleh Yesus. Anda memaksakan Yesus itu sebagai Tuhan. Sebenarnya saatnya Anda sadar, Yesus. Yang kalian kemudian puji-puji, puja-puja, sanjung-sanjung di gereja itu bukan anak Maria. Itu iblis yang kalian puji itu. Dalam nama Yesus. Makanya kalian selalu bermukjizat. Bahkan bahasa roh pun kalian bisa. Kenapa? Iblis memakai nama Yesus. Matius 24 nomor 5, nomor 4, nomor 5. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iblis itu ada berapa? Satu. Banyak. Itulah yang masuk ke dalam tubuh-tubuh kalian
yang menghantarkan kalian masuk ke gereja hari Minggu tanpa perintah Tuhan, tanpa perintah Yesus, kalian menyembah kepada sosok tersebut. Ya Pak Juma, Silakan. di Yohanes 17 itu bukan berbicara kepada tubuh, bukan berbicara kepada daging, tetapi berbicara kepada firman ya. Firman yang datang dan dibenci oleh dunia ya, karena bukan dari dunia. Jadi harus dipahami di situ ya. Tadi kan kita berbicara bahwasanya ini adalah anak manusia yang 100%. Saya bertanya, Mereka di situ siapa? ya murid-murid ya, tapi di manusia situ enggak? Manusia enggak? ya manusia, tapi itu maksudnya firman-Nya, bukan Nah, dari dunia ini. Kok jadi kayak begitu? Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Bukan karena mereka telah menerima firman, tapi karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Kenapa Anda pelintir? Karena Anda ingin menipu manusia agar menyembah kepada Jadi begini. Betul? Betul. Begini Pak Juma ya, itu Gimana, konteksnya saudara? sangat nyambung dengan Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman yang menjadi manusia. Jadi Nggak di ada situ urusan. dikatakan ya, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Iya, Tetapi di Matius sebelumnya 4 nomor dikatakan 4. firman-mu katanya. Itu firman ya. Matius 4 nomor 4, kita seluruh manusia ini berasal dari mulut Tuhan yang ada di atas langit. Itu kata Yesus, seluruh manusia berasal dari atas. Seluruh manusia berasal dari Tuhan. Seluruh manusia pada mulanya adalah firman. Baca Matius 4 nomor 4. Jadi sebenarnya kalian itu orang pinter, tapi pintar ngeyel. Kalian Fokus dulu Pak memaksa. Juma. Fokus Ya, pertanyaan saya tadi, siapa nama yang tadi iblis tadi yang menjadi manusia yang Pak Juma katakan Baca itu Yohanes. siapa namanya? Baca Yohanes 6 nomor 70. Siapa itu? Di situ diterangkan. Siapa itu? Baca Yohanes 13 nomor 2. Tuh, baca itu. Yohanes 6 Iya, Yohanes 6 nomor 70 baca. itu berbicara tentang- Mulai ngeyel. Anda minta Gini nama. loh, Anda jangan minta secara nama. harfiah. Ya siapa Loh, namanya? kok Enggak ada di situ harfiah? namanya. Sekarang Siapa coba Anda. namanya? Coba siapa Siapa di situ? namanya? Siapa di situ yang dimaksud? Jawab Yesus kepada mereka, baca. bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Ini berbicara murid, Pak. Namun ya memang. seorang di antaramu adalah iblis. Itu berbicara tentang Yudas loh, Pak. Yudas, terima kasih. Ya di mana? Di mana Yudas? Yudas itu di mana disalib? Dikatakan di Terima mana? kasih. Aduh, kenapa Terima kasih. Anda tidak menjawab? Sekarang tadi Anda sudah baca Efesus 2 nomor 2 kan? Sabar Pak, tadi kita berbicara menyembah orang yang disalib itu Bapak bilang itu adalah iblis. Kan Jadi tadi sudah Bapak kubilang sama saudara. menyamakannya iblis ini Yudas. Di mana Yudas dikatakan disalib Pak? Penyaliban di Oke, Golgota itu baik. di mana Pak? Baik. Baca dalil Lukas 22 nomor 69. Jadi sebenarnya kalian ini bukan orang bodoh, kalian orang pintar. Fokus dulu Pak, fokus. Lukas Pintar 22. ngeyel tapi. Ya, silakan. Lukas 22. Iya, nomor berapa Pak? Nomor 6869. Lukas 22 nomor 68 sampai 69. ya. Iya, ya. Ini baru Bapak ini mengatakan Yudas yang disalib di Bukit Iya, karena Golgota. pendeta memang menyembunyikan itu. Ya, di Lukas 22 nomor 68 dan 69 pada saat Yesus di hadapan mahkamah agama ya, dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu namun kamu tidak akan menjawab, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Maksudnya Itu yang gimana, bicara Pak? siapa? Yang bicara mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Elohim yang maha tinggi itu, maha kuasa itu, siapa yang berbicara di situ? Aduh, ini Bapak ini gimana sih mengartikan ayat Enggak, saya perikop tanya. ini? Saya tanya, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang maha kuasa. Ini yang berbicara ini siapa? Iya Yesus, itu sudah kedekatan pada Yesus. penggenapan dia Pak. Ini Yesus. Saya bertanya tadi. Ini Yesus. Di mana Yudas tadi disalib loh Pak? Ini Yesus. Tunggu dulu. Ini Yesus katanya. Ini Yesus kan. Nah, sekarang yang duduk di atas di sebelah kanan yang maha kuasa itu siapa?
Ya anak Allah, kan dijelaskan di situ. Yang Yesus. sekarang disidang di bumi ini oleh tentara, oleh kekaisaran bersama dengan ahli Taurat ini siapa? Aduh Pak, di situ Yesus belum disalib. Mana sih Bapak ini? Ini Di belum situ disalib. dia Ini belum masih disalib. Iya, dia masih Nah, mengatakan. terus yang sekarang duduk di atas langit siapa? Yaitu dirinya pada saat kebangkitan. Ada berapa Tadi di dirinya? Matius- Ada berapa Matius 16 dirinya? kan tadi sudah dikatakannya Pak. Ada berapa Lah. Yesus? Ada berapa Yesus? Kok ada berapa Yesus? Yesus satu Pak. Nah, yang duduk di atas langit siapa? Yaitu dirinya nanti. Nah, setelah yang sekarang kebangkitan, sekarang dia berbicara kepada orang-orang. Sekarang Pak, sekarang. Nah, sebenarnya Pak, kalian itu- tuh pintar. Nah, itu kita buktikan ya. Ini Sekarang itu kita maksudnya nanti atau waktu sekarang? Sekarang atau waktu ini? Sekarang. Jadi Pak, ya fokus ya Ah. Pak ya. Fokus, Di ente yang Lukas tidak 22 Pak, pada saat Yesus di hadapan mahkamah agama ya, itu kan persidangan Pak. Bagaimana mahkamah agama itu tahu. nanti membawa Yesus kepada Pontius tahu. Pilatus. Iya, Ya. tahu. Dia Terus? menjawab kepada ahli-ahli Taurat dan kepala imam bahwasanya dia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakannya bahwa aku adalah anak Allah. Itu belum bukan di Yesus. atas Pak. Dia masih berbicara loh. Itu masih di dunia. Ini gimana sih Bapak ini? Ini kan orang itu lagi berbicara di dunia Oke. Pak. Oke, baik. Dengarkan saya. Kenapa mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi, bangsa Yahudi pada saat itu bertanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Kenapa mereka bertanya begitu? Apakah karena itu adalah betul-betul anak Maria? Atau mereka ragu? Pak, dasar orang kepala imam dan ahli-ahli Taurat itu membenci Yesus karena dia menyamakan tolong, Pak. dirinya dengan Sang Bapa. Bapak harus tolong, mengerti Pak. ya. Pak, tolong, Ini Pak. ini masih berbicara di dunia. Saya bertanya di Pak. mana Yudas tadi? Ini yang ditangkap. Ini yang ditangkap. Lah. Ini yang ditangkap. Ini yang Jawab sedang Yesus, bukan jawab Yudas. Jawab Yesus katanya. Itu pengantar Lukas. Aduh, Itu Bapak karangan ini Lukas. gimana? Ini Lukas yang karangan. mengatakan itu. Terus Lukas yang kalau mengatakan. karangan, kenapa Bapak Nah. mengambil daripada perikop ini kalau ini karangan? Berarti ini Lah, nggak supaya Anda membuktikan sadar dong. bahwa wartawan Lah. menceritakan, wartawannya yang menuliskan begitu keadaannya. Pak, redaksi ini Pak, Bapak berkata bahwa ini tidak benar, tetapi Bapak membenarkan tadi bahwasanya Yudas Kata siapa? itulah yang Kata siapa Bapak ini tidak mengambil benar? dari sini. Kata Bapak siapa mengambil dari ini sini. tidak benar? Kata Tadi siapa Bapak ini tidak bilang benar? ini jawab Yesus. Yesus masih menjawab Yang Pak, bukan mengatakan itu Yudas. pewarta. Aduh, jadi yang mengatakan ini menulis ini siapa Pak? Di Ya sebelumnya memang kan dia Lukas, juga. memang Lukas. Tapi kan ini cuma kisah yang dituliskan oleh Lukas. Kenapa Bapak bisa mengambil sepotong-sepotong sesuka Bapak? Kok sepotong gimana sepotong? Saya Pak. ngambil semuanya kok. Tadi Bapak bicara Yudas lah yang disalib karena dia tadi adalah iblis Sekarang di antara begini. 12 murid. Saya Sekarang bertanya begini. Pak. Saya bertanya sama Bapak, Apa di mana itu? Yudas itu disalib di Bukit Golgota itu di mana? Ya ini saya kasih data samamu. Ini masih berbicara sama Yesus Pak. Jawab Yesus, kamu bilang Lukas yang mengatakan Aduh, ini Yesus. Bapak ini gimana sih? Bapak baca itu jawab Yudas atau jawab Yesus? Aduh. Itu jawab Yudas atau jawab Yang- Yesus Pak? Kalau yang jawab meng- Yudas yang boleh. mengatakan. Boleh Bapak Tunggu. ngomong begitu. Tunggu. Yang mengatakan Yesus yang menjawab siapa? Ya Yesus kan menjawab Nenekmu ditulis oleh kiper Lukas. yang mengatakan bahwa Yesus Sekarang menjawab gini siapa? Pak, Bapak jangan Saudaraku, merubah apa yang ditulis Pak. pertanyaan sederhana Kok yang Bapak mengatakan merubah sukaan? Pak, yang mengatakan bahwa ini perkataan Yesus siapa? Waduh, ini nggak bisa menjawab. Bapak nggak bisa menjawab. Yang Yudas tadi lah, mengatakan, Pak. saudaraku, saudara, yang mengatakan bahwa Yesus yang berkata ini siapa? Ini kan Injil Lukas ditulis oleh Lukas. Sudah ada titik. Terus? Lukas. Iya. Lukas yang berkata Yesus menjawab. Sedangkan Mahkamah Agama berkata kepada Yesus, ya, orang ini yang dianggap Yesus oleh Lukas. Dengar dulu. Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus menurut Lukas. Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu,
namun kamu tidak akan menjawab. Ada nggak di situ orang ini menjawab, ya betul, aku adalah Mesias? Ada nggak? Oke. Jadi ya Ada nggak? saudaraku. Jadi di sini para ahli Taurat dan kepala-kepala iman tidak percaya Yesus itu Mesias, makanya dia mempertanyakannya. Coba fokus kembali ke pertanyaan saya tadi, di mana Yudas? Gimana ceritanya orang ini? Saudaraku, dengar. Latar belakang mereka ingin menyalib Yesus itu karena Yesus itu membuktikan melakukan banyak mujizat-mujizat sehingga mereka takut bangsa Romawi datang merampas tempat suci mereka. Kenapa lagi dia bertanya apakah engkau Mesias? Karena Begini, mereka Pak, ragu. nubuatan Mesias Tunggu. itu kan sudah ada. Tunggu, nubuatan dari mana? Tunggu dulu, jangan Kita kemana-mana. Yesaya itu sudah Tunggu dulu. ada. Jadi Yesaya mereka lagi. ini Tunggu. mereka ini masih Ketika orang ini dianggap Yesus dan dia tidak mengaku, kau yang mengatakan, untuk apa lagi gunanya aku menjawab? Dan kalaupun aku bertanya, kau di tidak akan mana itu menjawabnya. nggak mengaku Yesus, di mana? Di mana kata-kata dia Sekalipun tidak aku mengaku? mengatakannya kepada kamu, kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Siapakah yang berkata itu? Siapa yang berkata itu? Kata Lukas itu Yesus. Pak, memang Yesus. Di mana? Dari mana Yudas Anda ya? tahu? Dari mana Anda tahu? Makanya fokus ke Yudas. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Mana sih? Makanya Dari mana Anda tahu? buktikan. Dari mana Kalau Anda tidak tahu? ada di Alkitab, buktikan Dari di Quran. mana Anda tahu Bisa nggak itu Bapak Yesus? buktikan? Kan Kan ditulis. Siapa yang menulis? Lukas. Siapa yang menginformasikan? Lukas. Pak, kita ini membahas Alkitab. Pertanyaan Pak. saya. Apa yang ditulis? Pertanyaan saya. Lukas Ya? ada pada saat penyaliban? Kena kau kan? Jangan Lukas lari ke ada pada Lukas. saat Matius ada, Pak. Yohanes ada. Ini Bapak jangan cerita jauh-jauh. ini yang kita harus bangun. Oke, Karena ini mau saya- yang membuktikan. Ini yang mau saya- membuktikan. Ini yang membuktikan, Pak. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Penulis Matius juga bukan murid Yesus. Tunggu. Mulai sekarang. Dengar dulu. Hei, saudaraku. Anda mau loncat kemana? Setelah gugur Lukas, Anda loncat ke Matius. Nanti gugur lagi ku buat Tidak Matius. ada Pingsan lagi kontradiksi. Anda. Di antara Bukan mereka masalah itu tak ada kontradiksi. kontradiksi, Bukan Pak. masalah kontradiksi. Informasi bahwa Yesus yang sedang disalib itu informasinya dari Lukas. Dan Lukas bukan saksi mata. Dia hanya mengumpulkan cerita-cerita dari rakyat, dari masyarakat, dari orang-orang yang kita tidak kenal siapa orangnya. Bapak tahu Ingat, Lukas siapa? Lukas itu asistennya Paulus. Bukan asisten, pengakuannya. teman. Lihat pengakuan di data 69 orang yang disangka Yesus ini. Apa katanya? Mulai sekarang dalam bahasa Ibrani nun itu artinya detik ini. Tidak bergerak mundur, tidak menggerak maju. Detik ini, sekarang ini, anak manusia yaitu Yesus, Nabi, anak Maria, sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Berarti yang duduk di kursi persakitan ini siapa? Di mana? Itu belum penyalipan loh, Pak. Ini kok Bapak kok lompat-lompat? Hei, seketika dengar saudaraku. Ketika kemudian mereka berupaya menangkap Yesus, yang mereka tangkap bukan Yesus, tapi orang ini. Ya udah buktikan, Ya Pak. ini ucapan orang ini. Bukti apa lagi? Kan Dia jawab mengatakan, Yesus, bukan jawab dia Yudas mengatakan, di situ, Pak. dia mengatakan, mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Betul nggak dia ucapkan seperti itu orang ini? Pak, Betul ya. nggak? Jadi Bapak Betul tadi tidak? nggak menjawab pertanyaan Betul saya. tidak? Kutanya dulu. Ya. Betul tidak orang yang ditangkap ini mengatakan mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa? Betul nggak? Bukan begitu pertanyaannya, Pak. Siapa yang berhadapan dengan mahkamah agama? Itu seharusnya kita buktikan, Pak. Justru Kita buktikan. mahkamah agama bertanya, apakah engkau Yesus? Apa jawabnya? Apalagi gunanya aku menjawab? Kamu tidak akan percaya. Dan kalau aku bertanya, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa Anda lari dari Bukan kitab gitu Anda sendiri? perkataannya, Pak. Jadi begini, Pak, ya. Coba Anda baca 69. Coba Anda baca 69. Ya, saya baca silakan. ya. Ya, silakan. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata Anak mereka manusia- semua. anak "Kalau manusia di begitu, sini siapa? Engkau ini Anak Allah." manusia siapa? Anak manusia di sini siapa? Yesus berkata kepada dirinya sendiri loh, Pak.
Kan sudah berapa kali dia berkata. Orang ini sekarang duduk di mana dia? Dia kan sudah di bumi atau di Apanya? langit? Orang Makanya Bapak ini nggak nyambung. Di mana Yesus tiba-tiba bisa menghilang? Ini belum penyaliban, Pak. Mulai Jadi ini sekarang masih Yesus, Pak. Yesus sudah lari, udah nggak ada lagi. Makanya Belum yang nyampe- ditangkap ini bukan Yesus. Pak, belum nyampe Pontius Pilatus ini, Pak. Kata siapa? Kata siapa? Mulai Baru. rentetan. Dengar saudaraku. Mulai betul. dari penangkapan sampai eksekusi kematian itu sudah bukan Yesus. Di mana buktinya? Ya ini buktinya. Semua itu jawaban Yesus. Yesus berkata. Kata Lukas. Terus Sementara kata orang itu tidak begitu. Kata orang dari itu mana Anda bisa mulai membuktikannya sekarang, dari kata Lukas? Coba lah, ya, dari luar lah. Anda kan tidak percaya. Kata ini. kata orang itu yang ditangkap itu mulai sekarang Yesus. Jadi saudara, Mulai sekarang Yesus sudah Saudara. duduk. Yesus duduk di mana Saudaraku. menurut orang ini? saudaraku, Yesus itu sudah duduk di mana? berkata kepada para Yesus sudah duduk di ahli mana? Taurat. Yesus menurut orang yang ditangkap ini Yesusnya sudah duduk di Aduh, mana? ini gimana sih ini? Ya gimana sih? Kamu memaksakan Di mana untuk menyembah. buktinya ini yang dihadap ini Yudas dari awal itu tidak pernah Orang dimusuhi ini oleh mengatakan Yesus para sudah ahli duduk di Taurat, mana? Pak, kalau Orang ini ini Yudas mengatakan. dari Orang awal tak ini pernah mengatakan. bermusuhan, Pak. Orang ini Lah. mengatakan Ini gimana Yesus sih? sudah di mana? Orang ini Ngapain? mengatakan Yesus sudah di mana? Gini loh Pak. Ngapain Yudas Orang dibawa ini ke mahkamah mengatakan agama? Orang ini mengatakan Yesus sudah di mana? Orang ini apanya orang ini Pak? Di sini orang Yesus ini- berkata, orang ini- mulai sekarang orang anak ini manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ada berapa Yesus? Ada berapa Yesus? Maka Ada berapa Yesus? dibaca sampai habis Pak. Ada berapa Ditanyalah. Yesus? Ada berapa Kalau begitu, Yesus? Ada berapa Yesusnya Yesus? satu, Pak. Nah, yang Yesus duduk di satu. sini, siapa? Anda tidak mengerti tentang Yesus. Yang duduk Dia di sini sendiri siapa? tahu. Kan juga Yang saya bilang duduk di di Matius sini 16, siapa? Yang duduk dia di sudah sini tahu siapa? nubuatannya. Yang Kok Bapak duduk di lari ke sini situ? siapa? Yang duduk di Pak. sini siapa? Pak ya, di Matius 16 Jangan sudah nangis dikatakan. dong. Jangan nangis. Yesus Yang sendiri duduk di sini siapa? berkata, ya Yang Yesus duduk sendiri di sini berkata siapa? bahwa dia harus menderita. Kok Bapak lari pula tiba-tiba? Ini Yudas. siapa ini? Ini siapa ini? Jadi Ini Yesus siapa di ini? mana? Di Ini mana siapa buktikanlah? ini? Buktikan Yudas Ini siapa yang disalib. duduk di sini? Ini siapa yang duduk di sini? Buktikan Pak. Ini Kalau siapa Yudas itu yang yang duduk? disalib. Ini siapa yang duduk di sini dan siapa yang duduk di langit? Inilah nggak nyambung. Kamu Anda yang nggak mengatakan nyambung. di sini Yudas. Di ngapain Lalu Yudas ini dibawa siapa? ke mahkamah Lalu ini agama? siapa? Lalu Pak, ini siapa? Yesus. Yudas, Yesus lah Pak. Yang duduk di Ngapain langit siapa? Yudas? Yang Ya, duduk di Yesus langit itu siapa? berkata ya, dia sudah dimuliakan. Bapak ngerti nggak? Asumsi karet. Kok Kenapa asumsi bisa karet? Ada berapa Yesus? Pak, aduh, Bapak Ada ini berapa cobalah. Yesus? Udah dulu. Satu ya. Terus yang duduk di sebelah sini kanan nggak ada Tuhan siapa? Yudas, nggak ada Yudas. Yang duduk di sebelah Yesus kanan Bapa sekarang berkata siapa? nubuatannya, ya dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa sekarang. Kenapa Enggak, Anda ini heran? pada saat penyaliban ini. Di mana ayatnya dikatakan bahwa dia sudah Mulai Yesus sudah duduk? sekarang Hah? Yesus sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Ini siapa? Jadi Yang berkata jadi siapa? yang di ya? situ Yang berkata siapa? Yudas. Kan sudah saya Ini yang bilang berkata Yesus. siapa? Yesus lo dibilang. Dari mana Anda tahu Biar kita kalau ini Yesus? buktikan. Dari mana Anda Biar tahu betul. kalau ini Yesus? Jawab Yesus Dari katanya. mana Anda tahu kalau ini Jawab Yesus? Yesus. Yang Kamu mengatakan sendiri itu siapa? mengatakan Yang mengatakan itu bahwa siapa? Akulah anak Yang Allah. mengatakan Lalu itu kata siapa? mereka, loh, Bapak gimana juga mengambil Injil Lukas ini sepotong-sepotong. Di Sepotong satu yang sisi mana? Bapak mengatakan Saya sambung ke mana? ayat 69 ini Yudas. Di satu sisi Saya harus Bapak sambung ke mengatakan mana? Iya, sekarang kita 70 sambung ke ini mana? bukan. Jadi dua Yesus Gimana ya. sih? Satu Pola disalib, pikirnya tidak ada satu dua duduk. Yesus. Satu duduk Tidak di atas. ada dua Yesus. Yesus ini dia itu katakan, telah mulai disalib dan sekarang, bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. mulai sekarang, Ngerti nggak, mulai Pak? sekarang itu kapan? Makanya ini tadi nggak baca di Matius 16 Mulai Bapak sekarang tadi. itu kapan? Sudah dikatakan Yesus sendiri Pak di Matius Iya, 16. mulai sekarang itu kapan? Dia bukan kabur Pak, lari pengecut. Mulai Tidak, Pak. sekarang ini siapa?
Ya mulai sekarang di dalam kerohanian dia, di dalam rohnya dia. Bapak itu nggak ngerti. Nih, kita buktikan bahwa Loh, Yesus Bapak yang lolos dari buktikan penangkapan. itu Yudas. Bapak Kita buktikan di dalam Markus ya. Kita lihat di dalam Markus 14 kita buktikan bahwa Bapak yang percaya nggak ini? Injil Dengar. Markus? Nanti Kita Bapak cerita. bilang lagi. Lihat. Tunggu dulu, Bapak percaya nggak Injil ini? Saya percaya itu tulisan Lukas. Kenapa rupanya? Iya, Bapak percaya semuanya kan? Iya, saya percaya itu tulisan Ya Lukas. sudah, Kenapa itu emang? jawab Yesus katanya. Kok Bapak pula yang Lukas, menyangkal? saya percaya itu tulisan Lukas. Kasihan deh lo. Kalau Bapak membuktikan bahwa itu Yudas lah yang disalib dari tulisan Lukas, berarti Bapak sendiri berlawan dengan pemikiran Bapak Oh sendiri. tidak Bapak. dong. Lukas menceritakan bahwa Yesus yang berkata, mengatakan kata dari Lukas, ayat 69. kata Lukas. Itu kan tulisan Lukas. Tapi ternyata yang disalib ini justru mengatakan Yesus itu sudah duduk di atas loh. Aduh, Bapak. Ini Cek. kok bisa lah. Itu dalil bro. Nah, kita buktikan. Nggak, buktikan aja di Golgota itu Yudas itu. Gimana? Markus 14 nomor 50. Lalu Jadi nggak bisa semua dijawab tadi murid ya? apa? Berarti tadi nggak bisa dibuktikan ya? Anda tidak membuktikan kalau itu Yesus, nggak bisa Anda buktikan. Ada kok. Dia orang ini mengatakan sekarang juga Yesus sudah duduk di atas. Buktikan itu dia jawab Yudas, buktikanlah, boleh lah terserah. Ya itu Dari buktinya Quran, Yesus. kalau ada- Bohong nggak orang ini? Saya tanya dulu. Bohong nggak orang ini? Ketika dia Bapak mengatakan ada yang Yesus berbohong sudah duduk. mengatakan itu Yudas. Yesus kan Ketika berkata dia tentang mengatakan dirinya. Yesus sudah duduk di atas. Kenapa susah? Dia mengatakan dirinya loh. Berarti bohong. Apa yang susah? Berarti bohong. Apanya bohong? Lah, dia Bapak masih nggak di situ. ngerti Firman yang menjadi manusia itu dari awal Bapak nggak Nggak ngerti, mulai kan masuk begitu. doktrin kebodohan. Loh, Itu doktrin kan kebodohan Bapak dan nggak ngerti. pembodohan. Tadi saya tanya anak manusia mana yang bukan dari dunia, nggak ada jawabannya. Apa? Penipu kau. Anda samakan dengan Yohanes firman. 17:14. Itu pengajaran, Sudah kujawab. Pak. Firman yang Aduh. dibenci di dunia, bukan Inilah. dari dunia. Kenapa Gimana Anda bisa sih? berbuat seperti ini di depan kami? Karena Anda Ada- sudah kerasukan di situ setan. ada bacaannya, Pak, Iblis firman. yang membuat Firman. Anda menjadi bahlul. Iblis Jadi yang nggak membuat bisa Anda menjadi dijawab. penipu. Nggak bisa dijawab, Pak. Biar saya ganti nanya Bapak di Quran. boleh? Apa ini? Apa yang Anda bisa jawab? Apa? Bapak nggak bisa membuktikan bahwa Yudas lah yang Saya disalib sudah di Bukit membuktikan Golgota itu. orang Nggak tersebut ada. orang tersebut mengatakan kalau Yesus itu sudah duduk di atas. Nggak ada, Pak. Jawab Itu- Yesus, Pak. Di situ masih Itu Yesus kata masih menjawab di Markus. situ, Oke, Pak. mari kita buktikan. Duh. Markus 14 sih? nomor 50. Dengar. Lalu semua murid Yesus meninggalkan Yesus, melarikan diri meninggalkan Yesus. Anda percaya? Anda percaya bahwa semua murid Yesus meninggalkan Yesus pada saat penangkapan? Kalau saya percaya Injil, Bapak yang nggak percaya tadi. Saya itu jawab tanya, Yesus. makanya saya tanya. Lalu semua Bapak yang nggak murid percaya. Lalu semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti nggak ada lagi murid di situ kan? Terus apa yang mau diambil dari sini? Yang bersama dengan tentara Romawi siapa pada saat itu? Di antara murid Yesus, Yudas kan? Poinnya Pada saat seluruh seluruh murid Yesus lari, masih ada tinggal satu, betul? Yang tidak lari siapa? Yang tidak lari siapa, Bang? Yohanes pun di situ loh, Pak, pada penyaliban. Lalu semua murid Yesus meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Anda percaya dalil ini? Itu kan waktu ditangkap, makanya Bapak pintar. Bapak ini kok lari-lari ya? Pintar sekali. Kita bicara penyaliban, Pak. Pada saat penangkapan, seluruh murid Yesus lari, tinggal satu, yaitu sang pengkhianat Yudas, betul? Tidak. Yudas masih ada kan di situ? Semua murid katanya. Kok Bapak bilang Yudas lari juga? Yudas itu murid atau enggak sih? Iya, tapi kan dia datang bersama dengan tentara Romawi untuk menangkap gurunya. Ada hal apa dia juga ikut lari? Bukankah dia sudah berkongko-kongko dengan mereka tentara Romawi ini? Kenapa dia lari juga? Pak, jangan menafsir sendiri lah, Pak. Saya Di situ ulang lagi. dikatakan, lalu semua murid. Nah, Yudas Kenapa lari Bapak nggak? Yudas murid enggak? Ya lari nggak Yudas? Ya kalau dia murid ya berarti dia nggak ada di situ. Ya dengarkan ceritanya. Dia datang kemudian, Yudas itu mengatakan,
siapa yang aku cium, itulah yang kau tangkap. Datanglah Yudas sama tentara Romawi. Kenapa pula Yudas yang lari, Pak? Jadi begini Pak ya, tolong ke konteksnya ya, jangan lari sana pada konteks penangkapan, dalil pada Markus pemakaman, 14 pada itu penyaliban. Yesus Tunggu dulu, Pak. ditangkap. Bapak Penyaliban itu belakangan, saudaraku. Iya. Penyaliban itu Tadi kan Bapak belakangan. mengatakan, Yang langsung- pertama itu penangkapan. Salah tangkap berarti Iya. salah salib. Betul nggak? Ya udah buktikan salah tangkap. Makanya jujur. Ayo, buktikan. Semua murid Yesus yang 11 lari, yang tinggal bersama tentara Romawi tinggal 1, Yudas, betul? Udah Bapak ngomong aja dulu. Oke. Buktikan. Jadi ke-11 murid Yesus lari, yang tinggal cuma Yudas bersama dengan Yesus. Berarti tinggal 2 nih. Tinggal 2. Nah, di data 51-nya di Markus 14 itu dikatakan begini. Ada 1 orang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Dia siapa? Dia yang ditangkap. Lalu tentara Romawi hendak menangkap pemuda yang menggunakan kain lenan ini. Tetapi pemuda yang menggunakan kain lenan ini melepaskan kain lenannya lalu lari dalam keadaan telanjang. Pertanyaan saya, siapa pemuda yang lari melepaskan kain lenan? Ya pasti itu tidak ada dikatakan memang namanya itu satu ya. Dan yang kedua itu nggak mungkin Yudas. Kenapa? Ngapain juga Yudas mau ditangkap? Orang dia menjual Yesus kok. Oke, berarti yang lari siapa? Ya di situ tidak dikatakan namanya. Kita ini kan berbicara apa yang kita ditulis. lihat. Jangan kita lihat. jangan menarasi Kita lihat gitu. dia menggunakan kain lenan kan pada saat perjamuan terakhir, pada saat penangkapan terakhir. Lalu siapa yang menggunakan kain lenan? Gini loh Pak, Bapak buktikan aja kalau memang ada namanya. Siapa yang menggunakan kain lenan? Kan tadi ke-11 murid Yesus sudah lari, kandidat Ada tinggal 2. dibilangnya ke 11 murid Pak, yang dibilangnya semua murid. Bapak ini kok Yudas juga lari. ngada-ngada kali. Yudas juga lari gitu. Yudas di situ kan menjual Yesus. Oke. Dia tidak lagi bersama Jadi, dengan murid Yesus sudah lari. Nah, yang menggiring, yang ditangkap ini ada Yudas, ada Yesus. Ada seorang pemuda yang kabur meloloskan diri menggunakan kain lenan. Ya udah, konteksnya apa? Dia sudah kabur ini pemuda ini apa hubungannya? Yang menggunakan kain lenan itu terbukti Yesus. Aduh, Pak, baca 53-nya, Pak, ya. Jangan Bapak Yohanes motong-motong, 13 ya. nomor 4. Yohanes 14 ayat 53, sabar ya, saya baca ya. Menanggalkan jubahnya Pak. dan ia mengambil sehelai kain lenan ini ngambil dan satu mengikatkan ayat. pada pinggangnya. Enggak, Bapak ini nggak nyambung, nggak Berarti nyambung. yang lari meninggalkan kemudian keadaan sana adalah Yesus yang melepaskan kain lenan. Berarti yang ditangkap sudah betul adalah Yudas Iskariot. Kenapa? Karena ada Jadi Anda nggak mengerti ya. Yesus ditangkap lalu dihadapkan kepada mahkamah agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala tua-tua. Itu pengantar yang Anda Bukan, baca. ini setelah kejadiannya. Itu pengantar. Aduh, itu ini pengantar. Pengantar Masih siapa? di ayat 53 loh. Itu pengantar Anda Markus. tadi mengutip. Itu Aduh, pengantar ini gimana Markus. sih? Itu pengantar Markus. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Kata siapa? Kata Markus. Seorang muda katanya, bukan Yesus. Ada seorang muda, lalu bukan semua Yesus, imam Pak. kepala tua-tua ahli Taurat mengumpul di situ dan Petrus mengikuti dia. Dia siapa? Dia tok. Tidak dikatakan dia siapa. Dia tok. Oke. Nah, sekarang pemuda itu menggunakan kain lenan. Siapa yang terciduk terbukti menggunakan kain lenan? Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 13 nomor 4. Berarti yang ditangkap ini sesuai dengan Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Sudah? Ya, jadi di sini saya mau mengatakan bahwa Anda telah banyak berdusta dalam Anda yang berdusta, bukan saya. Ya, di situ dikatakan ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, ya, selai kain lenan untuk menutup badan, mengikuti dia.
Jadi Dia saya siapa? nggak ngerti Dia siapa? nih. Dia siapa? Dia Yesus. Siapa yang bilang itu Yesus? Loh, kan dikatakan dia Siapa yang bilang sebelumnya dia itu Yesus? ditangkap. Loh, Siapa yang makanya bilang begitu? Dia 43-nya baca Ya, sampai ke siapa yang bawah. bilang begitu? Apanya siapa yang bilang? Bapak ini Ya, kok nanya? siapa Bapak yang mengutip bilang Injil begitu? Markus kan? Iya, berarti yang menulisnya siapa? Loh gini loh Pak, Bapak membuktikannya dari mana? Iya, Kalau aku Bapak nggak tanya sama percaya. saudara yang mengatakan bahwa waktu Yesus masih berbicara muncul Yudas Enggak, itu gini, siapa? Gini, jadi tulisan siapa yang Bapak pegang? Iya, Markus. Ya sudah, Markus sendiri mengatakan. Berarti Markus. Ya. Nah, sekarang polanya adalah, saudaraku, Markus sendiri menulis, Iya, ya. Markus ini mengumpulkan Apa? berita atau dia saksi? Ya Markus itu kan asistennya Petrus juga. Anda jangan bertanya itulah. Jangan bertanya itu. Asistennya Petrus Hongkong. Anda nggak ngerti dari tadi. Saya tanya katakan. sama saudara, Markus ini menuliskan berdasarkan karena dia saksi atau dia hanya kumpul-kumpul cerita-cerita? Jawab. Ya makanya ya kamu mau saya bawa secara Yohanes atau secara Matius. Ini Biar kamu Markus, jangan lari-lari mau ke jalan muridnya. Matius. Markus Kenapa itu selalu? ya Ini rumahnya lah yang Markus. dipakai pertama Markus. kali pada saat konsili Markus satu ini Yerusalem. Saudara Ya. Markus ini Markus. Dia tinggal di Yerusalem. Markus 14 ini bang. Bukan, kalau kamu pertanyaanmu, ya dia bukan murid. Biar saya bawa dalilnya Yohanes atau Matius mau. Yohanes juga bukan penulis, Yohanes bukan murid Yesus juga. Mau saya bawa. Yohanes penulis dengan Injil Matius mau saya bawa. Matius Injil- juga penulis, Nah, Matius juga bukan murid Yesus. Anda di sini mengatakan Nih, mengatakan kubacakan. begitu, tetapi Nih. mengambil kebenaran dari situ juga nggak nyambung. Kubacakan. Anda ini. Kubacakan Anda ini ya. nggak nyambung. Capek Pak Kubacakan. ente melawan si Cuma itu, nggak ada ilmunya itu. Kubacakan Saudara Juma, Matius ya. Iya Pak. Luman. Saya bacakan Tapi Matius. dia nggak bisa membantah Pak Juma, nggak bisa membantah. Dia ini hanya mengada-ngada. Dengarkan, Ada dengarkan. seorang muda dikatakan itu Yesus. Itu dusta ya. Satu Anda Itu- berdusta. Kata Coba siapa? tunjukkan Kata siapa? tulisan yang Anda Kata yakini siapa? bahwa itu Yesus. Ya udah Kata tunjukkan. siapa? Kata Di mana siapa saya manuskrip? dusta? Di mana manuskrip atau naskah itu tulisan Yohanes tangan? 13 mengajarkan, Enggak. menyampaikan. Anda nggak percaya yang Yohanes, Anda nggak menggunakan percaya. kain lenan itu adalah Yesus. Anda Tolong barusan tunjukkan. berkata Anda tidak Tunjukkan. percaya Injil ya. Anda tidak Tunjukkan percaya siapa. Injil. Saya Tunjukkan percaya manuskrip. itu tulisan Markus, kalau tulisan percaya, orang yang mengaku Yohanes. maka Saya Anda harus percaya. Kemudian Anda Yesus yang dibawa mentafsirkan. menghadap imam besar. Anda yang mentafsirkan sesuai Di dengan sini keinginan tulisannya Anda. jelas. Di sini Iya, tulisannya jelas gimana? jelas loh, Jelas Pak gimana? Juma. Coba, Markus yang Kemudian mengatakan Yesus apa? dibawa menghadap imam besar. Jadi Yesus dibawa siapa? kepada imam besar. Kata siapa? Di Kata dalam siapa? Injil Markus. Kata siapa? Ya. Di Kata dalam siapa? Injil Markus. Kata siapa? Lah, kok kata siapa ini gimana sih? Kata siapa begitu? Anda kalau tidak percaya Injil Markus, Kata siapa? Injil Jangan Matius, nangis. Yohanes, Jangan menangis. tunjukkan manuskrip Kata siapa? Kata siapa ataupun Yesus? tulisan tangan Kata naskah siapa Yesus yang dibawa ada menghadap mengatakan ke imam-imam? Yesus kabur. Tunjukkan, Kata tunjukkan sama siapa? saya. Tunjukkan Kata sama saya. siapa? Kata siapa dong? Kata Markus. gimana sih? Kan begitu. Anda Jadi pun membawa ini Lukas, kata Markus. Lukas. Anda tadi kata seorang muda nih Markus. Yudas membawa kata Markus. Nah, Anda mengambil cerita kata Markus. Sekarang apa lagi nih? Itu kata Markus. Sekarang siapa lagi? Terus Anda bilang tadi itu seorang muda, ini adalah Yesus. Tapi emang ambil karena ceritanya dari Markus. Diterangkan ambil cerita dari siapa yang sih? menggunakan kain lenan itu Yesus atau bukan? Kutanya Mana Yesus di situ? Mana Yohanes Yesus? 13 nomor 4. Mana Yesus? Enggak, dia Yohanes 51. Jangan Anda berbicara Enggak itu. bisa dong. Loh, Anda ini kan bicara satu ini kan rangkaian salah cerita. tangkap. Iya, Anda kan saudara. berbicara salah tangkap, saudara. Ini Saudara, pewarta-pewarta sedang menceritakan satu oknum yang saudara, sama. buktikan bahwa Wartawan Yohanes menulis oknum buktikan Yesus. kepala imam itu atau ahli Wartawan Taurat Markus. salah tangkap. Di mana? Pernah berkata Ahli Taurat itu salah malah tangkap. bertanya, apakah engkau Mesias? Anda gimana sih? Apakah engkau Mesias? Udahlah, buktikan aja secara Quran siapa namanya yang bukan disalib itu. Justru kemudian Tak ada, kitab kan? Anda sendiri yang Nggak menerangkan bahwa yang menggunakan kain lenan itu Yesus. ada. Kenapa Anda bantah Nggak ada, kitab kan? Anda? Kenapa Anda bantah Maka kitab tadi Anda? gini Kenapa? saya berkata tadi, Kenapa boleh Anda Anda bantah? tunjukkan secara Alkitab atau Ya Quran. ini saya Memang tunjukkan nggak secara ada. Bible. Saya tunjukkan, Anda menolak. Bible itu ya Yesus. Kata siapa?
Kemudian Yesus dibawa. Kata Itu siapa? Yesus yang dibawa, bukan Kata Yudas. siapa? Itu Loh, yang mengatakan kok itu kata siapa? siapa? Kata ini Injil, Kenapa Anda Bapak. mau? Kenapa Bapak nggak mau tadi jujur? membaca Injil juga. Kenapa Anda tidak mau jujur? Gimana sih? Mau jujur apa? Siapa Anda yang mengatakan Yesus? Tadi, Siapa yang perkataan mengatakan itu, Yesus? bahwa yang disalib itu Siapa bukan yang mengatakan dari itu Injil. Yesus? Tetapi Injil Nah, mengatakan itu siapa Yesus yang mengatakan dibawa. itu Yesus? Tidak mau Gimana? dijawab. Kenapa? Karena dia tahu Nah. penulis kitabnya itu bukan utusan Yesus, bukan murid Dan Yesus. tadi saya sudah Malu dia. bilang loh. Malu. Saya sudah bilang. Malu. Kalau Bapak mau bertanya Saudara, muridnya langsung, biar saya bawa saudara, Injil Matius. jujur, Biar jujur. saya bawa Injil Siapa? Yohanes. Coba Anda bawa Matius. Hah? Jangan Gugur ya, pertanyaan Markus Anda gugur, begitu-begitu Lukas terus. gugur. Sekarang Bukan Anda bawa gugur, Matius. Anda tidak percaya. Anda Loh, kok tidak saya nggak itu percaya? saja. Yang mengatakan itu kan Di Markus. Injil Markus, Pak. Yesus ditulis Markus Yesus, yang bukan mengatakan Yudas. itu. Udah titik. Pak, Markus yang gimana mengatakan tulisannya itu. Yudas? Markus yang Aduh, mengatakan hancur itu. kita nih. Markus yang mengatakan itu. Sekarang coba bawa buku Matius. Silakan. Markus yang mengatakan itu. Barusan Anda mengutip ceritanya dari Markus juga. Iya memang Markus yang Markus. Saya mengatakan mengutip itu. ucapan Markus. Terus, Saya tidak bilang Markus- saya mengutip Markus ucapan menulis Bambang. Yesus, Anda bilang, itu tulisan Markus. Markus Jadi tulisan mengatakan siapa? begini. Yudas. Ya ada tulisan Lalu siapa yang Yudas? semua murid itu meninggalkan Lalu- Yesus dan melarikan diri. Itu ucapan siapa Bang Suma? Ucapan Markus. Ya Ada udah, seorang jadi- pemuda yang ada pada waktu itu hanya memakai Ini selai kain ini, lenan, memang. lalu lari meninggalkan kain lenannya. Itu siapa? Itu siapa? Kata Markus tidak ayat disebutkan. 53-nya. Kan begitu. Baca Pak di bawah, data saudaraku. 53-nya Saudaraku. Markus mengatakan Yesus Aduh. dibawa menghadap ke imam besar. Betul nggak? Betul nggak itu ucapan Markus? Enggak, Anda jangan Enggak. berbicara seolah-olah Anda itu Betul mengatakan tidak? bahwa ini Betul Injil tidak itu ditulis, ucapan Markus? bahwasanya itu bukan tentang kesaksian yang benar, mulai. tapi Anda mengutip. Mulai, ya. mulai, Di sini mulai, saya lihat mulai. Anda Mulai, mengutip mulai. tadi semua kisah dari Injil Markus juga. Iya, Tapi kan Injil saya Markus akui. menulis itu Yesus, tapi Anda nggak mengakui. Paman. Saya Jadi akui gimana itu ini, Markus. saudara? Saya akui Paman. Saudara, Saya gimana? akui. Coba. Tidak Saya seperti jelaskannya Anda. kepada Anda malu mengakui. Kutanya ulang lagi. Gimana saya malu? Kemudian Yesus Gimana? dibawa menghadap imam besar. Saya tanya, itu kata siapa? Kok kata siapa? Itu kan tulisan Markus. Berarti Markus Dari yang mana? menulis itu kan? Dari mana datanya? Berarti- Harusnya begitu. Dari Markus kan? Dari Markus kan? Harusnya begitu. Dari Markus bukan? Loh, kita ini kan berbicara Injil Markus. Ya jawab aja. Jadi, jawabannya jangan sudah seakan-akan simpel. berat. Ya, ini Jadi memang- dari Markus. Nah, sekarang Dari cerita Markus. kamu yang kamu sebut tadi dari mana? Dari Markus. Cerita yang Dari kamu sebut Markus. tadi dari mana? Dari Markus. Nah, sekarang saya Cerita tanya. tadi, saudara. Yang data 53-nya dari Markus atau Saudara, Yudas tadi kamu bilang itu bahwa itu Iya. adalah Yudas. Kan Itu sudah dari mana? kubuktikan. Kan sudah dari kubuktikan mana? samamu. Tulisan mana? Di Bahwa- Markus nggak ada. Cari Bahwa tulisan lain. seluruh murid lari. Gini loh Pak, ya. Yang Yudas. tinggal hanya Yudas. Saudara Juma. Yang Ini kan menggunakan tulisan kain Markus. lenan juga sudah lari. Ya, oke. Yang menggunakan oke. kain lenan juga Oke, adalah Yesus ya. sudah lari. Oke, Tinggal oke. satu. Yang tinggal Saudara- siapa? Saudara Yang tinggal Juma. siapa? 11 Saudara murid Juma. sudah lari. Yesus sudah lari. Tinggal satu. Saudara Siapa itu? Juma, di mana Yesus lari? Coba tunjukkan. Yang menggunakan kain lenan. Di mana Yesus lari? Yang menggunakan kain lenan. Siapa rupanya menggunakan kelenan itu? Yesus. Yesus. Jadi gini saudara, gini aja lah ya. Enggak mau Di dia Injil mengakui. Markus sudah jelas Tidak Yesus mau yang dibawa. mengakui. Coba bawa tulisan lain, bawa itu Yudas Tidak. yang dibawa. Tidak Coba. mau. Jangan bawa Markus, coba bawa yang lain lah, yang ada lah. Ada Tidak kan? mau mengakui. Kok nggak mau Bawa lagi. mengakui? Paulus juga mengakui. Kok jangan dulu Paulus lari ke juga Paulus. mengakui. Lari dulu Paulus ke juga sini. mengakui Fokus dulu bahwa ke yang sini. disalib itu bukan Yesus, tapi Yudas. Saudara, fokus Ayo. dulu ke Injil Markus ya. Apalagi? Fokus. Ya, Markus Fokus dulu mengatakan yang lari menggunakan kain lenan itu tidak disalib. Betul nggak? Ya itu kan bukan Yesus. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau Ya itu bukan karena Yesus? karena dia lari dan di ayat 53-nya Yesus Siapa yang dibawa ke lari? mahkamah agama. Siapa yang lari? Ya pemuda itu. Anda Siapa ini kok- pemuda itu? Gini saya baca ya. Tolong Anda simak ya. Jangan silakan. Anda ini nggak ngerti ya. Silakan. Saya baca sampai ayat 53 ya. Silakan, Boleh? silakan. Oke. Silakan. Ada seorang muda
yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Berarti di sini ada dua sosok. Dia itu yang dimaksud adalah Yesus ya. Mereka hendak menangkapnya. Kata siapa kalau itu adalah Yesus? Ya kan ceritanya ini penangkapan Yesus. Baca Ya, dari kata atas. siapa yang mengatakan Kata itu siapa? Yesus? Tunggu dulu, jangan lari ke situ. Biasanya baca Itu kan lengkap, ya. lari dia kan Tetapi Markus. ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang ya. Lalu sekarang kita cari tahu. 53-nya, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Kata siapa? Imam Kata siapa? Kepala tua-tua dan ahli Taurat. Kata berkumpul di siapa? situ. Kata Dan siapa kalau itu Petrus Yesus? mengikuti dia dari jauh. Jadi Kata jelas di ayat siapa? ini, ya. Kata siapa itu? Kok kata siapa? Kita membawa Injil Markus. Berarti kata Markus. Gini loh, gini saudara Juma. Kata Markus kan? Kalau Sudah, Anda Bang. tidak Akui percaya aja. itu ditulis Akui. Markus, ya udah tulisan lain lah, tulisan selain Markus. Kata Coba, siapa itu saya Yudas. tidak percaya. Justru saya yang mengukuhkan itu kata Justru Markus Markus. kalau sudah menulis Yesus, ya Anda harus percaya. Anda mengatakan Anda percaya. Di sini Iya. Injil Markus menulis Iya, saya Yesus percaya. dibawa Saya ke percaya Mahkamah Agama. itu Markus yang menuliskan. Bukan, Iya kan? maksud saya Anda percaya tulisan Injil Markus enggak? Itu aja. Saya percaya tulisan Markus. Oh ya sudah, Anda percaya kesaksiannya ini yang di dalamnya? Saya percaya. Oke, dari kesaksian dari Injil Markus ini mengatakan Yesus dibawa menghadap imam besar ya. Nah, sekarang Jadi di situ Anda pertanyaannya, harus dari mana Markus tahu kalau itu Lah, Yesus? Anda tadi sudah mempercayai. Ini Saya bertanya. percaya itu tulisannya. Ya sudah, Dia mengatakan ini Yesus. dikatakan Sekarang Yesus. permasalahannya, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Jadi Anda dari tadi nggak nyambung. Sekarang Nggak jawab, nyambung. jawab. Nggak usah begitu. Jawab aja. Dari mana Pada Markus tahu ayat kalau itu Yesus? 43-nya ya dikatakan waktu Yesus masih berbicara muncullah Yudas salah seorang Dari dari mana murid-murid Markus itu. tahu Apanya sih? kalau Yesus yang berbicara? Halo. Halo, lagi di Halo. mana? Ya, Halo. aku di sini. Ya. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Jadi kalau Anda membawa Injil Markus, Markus ini kan menyelidiki. Makanya Ternyata kalau Anda mau berbicara, ternyata kebongkar. Markus bukan menyelidiki. tapi tidak ada bertentangan dengan Injil Matius, Masalah generasi. Jadi ini Masalah generasi. sangat indah Alkitab ini, saudara. Anda tahu tidak? Anda tahu tidak? Anda sudah mempermalukan Kristen dengan Anda sudah mengakui bahwa penulis Gini, Markus menelidiki. Saudara Juma, Saudara Juma, Anda kan tadi bertanya kan, dari Allahu mana Akbar. Markus tahu? Makanya saya jawab, ya kan? Terus yang menjadi konteksnya apa? Dari mana Kalau Anda Markus dari tahu awal katanya? tidak percaya Injil Markus, ya katakan saja begitu, selesai. Dari mana? Saya percaya, saya malah bertanya. Kalau Anda Dari percaya, mana ya Markus sudah. tahu kalau itu Yesus? Dari mana? Selamat siang, Bang Pak Iya kan, RT. Hak? Kita kasih dalil, Bang Pak RT. Kita kasih dalil. Bang Silakan, Juma. silakan. Bang Juma, 4 gospel menarasikan Injil Matius ya. Di Matius Silakan. 27 ayat 1 sampai 2, Iya. 11 sampai 26, Yesus Iya. diserahkan Pontius Pilatus. Si Markus di bab yang 15 ayat 1 sampai 15, Yesus diserahkan Pilatus. Lukas di 23 1 25, Yesus dibawa Pilatus. Yohanes bab 18 ayat 28, 11 sampai 1 sampai 6, dialog Yesus dengan Paulus Pilatus ya. Artinya tempat gospel itu Injil Dari itu mana mereka menarasikan. tahu? Dari Kok mana kamu mereka bilang tahu? Kok Dari siapa mana mereka si tahu? Yudas Iskariot yang Dari mana disalib? mereka tahu? Loh, empat itu dalil loh. Itu Iya, kan dari mana Injil. mereka tahu pengarang Ya kitab Matius Amsal itu kan murid. Sekarang, Matius Hei, murid. mana kau semua tahu murid Nabi Anda meninggalkan menerima wahyu? Yesus dan Dengar dulu, dari melarikan mana diri. kau Anda tahu percaya? Nabi Anda menerima wahyu. Jelas. Anda percaya? Anda percaya? Juma ini Anda percaya? kok gimana sih Anda? Saya kasih dalil 4. Saudara. Pada saat semua- ditangkap, semua Markus murid 14. meninggalkan Yesus. Pada saat ditangkap, makanya Anda Melarikan harus diri, baca kan? lagi. Melarikan Pada diri, saat- kan? Pada saat di Melarikan diri. hadapan Loh, Anda ini berbicara gimana sih? Itu lucu kan ente.
Yesus Jadi Yesus melarikan Lukas- diri pada saat ditangkap. Lukas bukan murid Yesus, ini. hasil penyelidikan. Kasihkan aja Bang, tapi dia nggak Markus nyambung Bang. hasil Bang, penyelidikan. Empat Ularan. gospel menarasikan. Markus hasil kok nggak percaya? penyelidikan, Ini Lukas terima wahyu hasil tidak penyelidikan. Dua gagal. Enggak, tadi Itu dia sekarang bilang kita masuk ke percaya. Matius. Dia bilang percaya. Enggak, tadi saudara Juma bilang percaya kan? Saya percaya mereka Ya penulis. tekan dia, Markus, sudah. kan? Tunjukkan Enggak, buat percaya ada semua. percaya tulisan itu adalah memang kesaksian, memang itu yang ditulis adalah yang Itu terjadi. kesaksian dia. Saya percaya itu kesaksian dia. Yohanes, Tapi Bukan Yohanes. karena Anda saya mengangkat tidak Yudas percaya. tadi, Saya mengangkat tidak penyaliban percaya. tadi dari Saya Injil tidak mereka percaya juga. Kalau catatan mereka Lah. itu akurat. Akurat. Saya tidak percaya. Loh. Ya, bagaimana saya Kalau tidak tidak bagaimana akurat, Anda paksa dari saya mana mempercaya? Anda? Ngapain Anda Anda yang membuktikannya dari memaksakan. Injil itu? Anda yang Kalau memaksakan. tidak Tunggu dulu, akurat, tunggu dulu. ngapain Anda Tunggu membuktikan dulu. dari Injil itu? Lukas, Kenapa Alazab 37 Lukas tidak diminta ada pada syaratnya? saat penyaliban. Dengar. Kenapa minta Markus ayat tidak ada 37 pada saat tentang penyaliban. Diam dulu. Diam dulu. mantan istri yang angkat? 37, Lukas bro. tidak ada Alazab pada 37. saat penyaliban. Markus Nggak juga berani. tidak ada pada saat penyaliban. Sekarang Matius. Matius di dalam catatan buku Matius 9 nomor 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Ini siapa yang menulis begini? Sekarang 4 gospel telah menarasikan, bro. Siapa yang menulis Begini begitu? loh. Kita- Saudara Juma, kamu nggak boleh berkata gitu. Saudara, Kenapa? Karena nanti Matius kalau kamu 9, membawa Quran, nanti saya Matius bilang itu Quran 9, ditulis Abu Matius Bakar, 9 nomor 9. Abu Saya ulang Bakar, lagi. Saya Zaid, ulang lagi. dan Usmani. Saya ulang lagi. Nggak Setelah boleh kamu Yesus sana. pergi di situ, Nggak ngerti. Saksi setelah Yesus siapa pergi di temannya situ, menerima wahyu pun nggak jelas. Yesus melihat Bukan seorang Bang, Quran yang itu kan bernama Matius. Quran itu kan ditulis Bang, ditulis, Duduk di rumah dikanonisasi, cukai. distandarisasi Lalu zaman Yesus Usmani. berkata kepada Tapi Matius, dia berkata, nanti "Ikutilah kan nggak mungkin aku." ku bilang begini, Maka kan, Saudara Juma. berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Pertanyaan saya, ini Saudara yang Juma. menulis ini siapa? Yang menulis Saudara ini Juma, siapa? kalau Anda bertanya siapa yang menulis, di situ ada dua murid Yesus yang menulis, yaitu Siapa? Matius dan Yohanes ya. Nah ini yang menulis ini siapa? Markus Di sendiri, Matius 9 nomor Markus 9 sendiri ini. adalah muridnya daripada saudaraku, Petrus. gunakan akal Rumah sehatmu, Markus gunakan lah yang akal dipakai sehat. untuk pertama kali konsili pertama ya. Gunakan Itu harus akal Anda pahami ya. sehatmu. Apa sih Gunakan akal sehat apa? Saya sudah pakai akal Markus, sehat. Tidak ada kata Markus Yudas bukan murid disalib. Yesus. Tidak ada. Saya bukan Lukas bilang Markus Markus bukan dia murid tidak Yesus, meletakkan kitabnya murid di sebelah Petrus. Dua kandidat. Kita Anda ini baca gimana sih? Matius. Tadi 9 Paulus nomor sudah saya 9. jelaskan juga kenapa dia Setelah ke Yesus pergi Antioquia dari situ, karena dia dari konsili pertama. Yesus melihat yang di situ ada seseorang Petrus, yang Barnabas, bernama Matius. Yakobus. Ini yang menulis ini siapa? Kok Anda bertanya ini yang menulis siapa sih? Ya siapa yang menulis bahwa Yesus melihat Kalau Matius? Injil Markus yang menulis Markus, Saudara Juma. Kalau Injil Matius yang menulis Matius. Ini yang Kalau menulis Injil Lukas yang Matius. menulis Yukas. Ini Matius menulis Matius. Kok Matius menulis Matius? Coba Anda Maksudnya, baca. Saudara Coba Anda Juma, baca Injil Matius 9 Matius. nomor 9. Bang Juma, Injil Matius itu Matius menulis Anda tentang baca Matius Yesus. 9. Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. Coba Anda baca. Bukan, Anda percaya nggak dulu? Nanti kita lari ke situ lagi. Ini tulisan Kalau siapa? Matius, Ini siapa? Saya tidak Anda percaya bingung kalau saya. itu tulisan Matius. Kalau Anda tidak percaya Kalau kepada Lukas, tulisan yang ada di Alkitab, saya percaya itu tunjukkan tulisan saya. Lukas. Saudara Juma, sabar ya Kalau Saudara Juma. Markus, saya Tunjukkan percaya sama itu saya. tulisan Markus. Tapi Matius, Di mana ada saya tidak manuskrip percaya atau naskah kalau itu tulisan tulisan tangan Matius. itu, Begitu Yudas juga yang buku disalib. Yohanes, saya Saudara tidak percaya Juma, kalau itu tulisan Pertanyaan Yohanes. saya jelas. Satu aja pertanyaan saya tadi ya. Satu tadi pertanyaan saya ya samamu ya, Saudara Juma. Cuma gak usah bahas lagi dari Injil. Buktikan, boleh secara Alkitab, boleh secara Quran. Ya, tadi kan sudah boleh kubahas juga samamu. manuskrip, tulisan tangan. Itu bukti-bukti. Buktikan Yudas lah yang bahwa disalib di yang Bukit Golgota. disalib itu Aduh. Yudas. Sudah Di situ kukasih dikatakan bukti. Yesus. Kamu Iya, nggak kata percaya Markus. tulisan itu. Kata Markus. Kata Markus. Kata Kamu Markus. membawa cerita ini tadi kata Kata Markus. Markus. Kamu membawa cerita ini tadi Itu barusan kata Markus juga. Itu kata Markus. Kenapa kamu di satu sisi percaya Itu kata Markus, di sisi lain tidak percaya? Markus. Itu kata Markus. Saya tidak percaya Markus udahlah. kalau itu Yesus. Saudara, saya Sekarang rasa diskusi kita narasi nggak yang nyambung. dibangun Markus sendiri, Nggak nyambung. bahwasanya Saudara. seluruh murid Yesus lari.
Seluruh murid Saudara. Yesus lari. Dengar dulu. Saudara. Markus Oh, sendiri yang saudara. mengatakan seluruh murid Yesus lari. Berarti tinggal ada satu, Yudas. Jadi, makanya saudara Nah, Juma, sekarang jangan kamu membaca ketika Alkitab masih ada secara dua, harfiah, ya. yaitu Iya Yudas dan juga konteksnya. seorang pemuda yang menggunakan Sabar kain dong. lenan, Saya maka dong yang jelas ngomong. bahwasanya Saya dong ngomong. yang lari bukan Yudas. Kenapa yang lari bukan Yudas? Ngapain dia lari? Bukankah dia sudah berkongko bersatu dengan tentara Romawi? Kenapa dia lari? Satu-satunya kandidat yang lari hanya Yesus. Kenapa? Kenapa satu-satunya? Karena yang ditangkap itu karena murid-muridnya sudah pada lari. Logika Kemudian dari mana? dengar Juma dulu, diajak dengar dulu. menipu. Dengar dulu, dengar dulu. Masa Yudas ya? Seluruh murid Yesus, seluruh murid Yesus melarikan diri. Berarti tinggal dua kandidat, yaitu Yesus dan juga Yudas. Lalu ada satu oknum kabur menggunakan kain lenan. Ada enggak dalil Yudas menggunakan kain lenan? Enggak ada. Ada enggak dalil Yesus menggunakan kain lenan? Ada. Yohanes 13 nomor 4 penjamuan terakhir, Yesus menggunakan kain lenan. Nah, ketika pemuda ini lari, 80% ditambah 20% sama dengan 100% yang lari itu Yesus. Sudah saudara. Biarin Apa kita diskusi alasannya? saudara. Tunggu dulu. Kita Tunggu dulu. kita Pertanyaan ini saya. ditonton dan dilihat oleh Pertanyaan orang, saya kepada saudara, apa alasannya kalau bukan Yesus yang lari, yang satu pemuda ini? Alasannya apa? Oke, alasannya apa? Makanya tadi ya, coba kamu baca perhatikan di ayat 51 itu ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya dan mengikuti dia. Artinya Siapa itu? ada dua sosok. Yang Siapa itu? Dia Siapa itu, itu Bang? yang dimaksud di dalam Injil Markus itu adalah Yesus. Sementara Enggak, pemuda yang itu menggunakan tidak dituliskan kain lenan namanya, itu siapa? ya. Nah, sekarang begini. Kan tidak ditulis. Pada saat saudara. kejadian itu, Saudara gini dengar. loh, saudara. Kalau nggak ditulis jangan bernarasi, saudara. Jadi di situ ada 3 kelompok. Yang pertama tentara Romawi. Gua berkesimpulan tapi gak ada penjelasannya. Itu yang masalahnya. Tentara Gini saudara, Romawi. tadi kan Dengar. gini saudara. Tentara Tadi kamu Romawi. mengatakan sabar saudara. Tentara saya sedikit Romawi. lagi saya mau lanjut kerja. Kemudian sabar saudara. murid-murid Yesus. Tadi kan kamu mengatakan kemudian yang Yudas ketiga lah yang Yudas. disalib. Dan yang terakhir Yudas adalah lah Yesus. iblis itu. Kan gitu. Nah, Iblis itu kemudian- yang menjadi Yudas, itulah kemudian- yang disalib, yang disembah oleh orang Kristen. Begitu kan Kemudian tadi, saudara. Makanya tadi ada saya 4 bertanya, komponen ini. Ada 4 komponen. Yang pertama saya ulang lagi. Yang pertama Yesus. Yang kedua muridnya. Yang ketiga Halo. tentara Romawi. Halo. Yang keempat Yudas. Nah kita lihat, kita urai. Kita urai ya. Halo. Yang pertama Halo. murid. Murid Yesus semuanya lari. Tinggal 3. Siapa 3 ini? Tentara Romawi, Yesus, Yudas. Kemudian satu melarikan diri. Ini yang kita cari nih. Yang melarikan diri ini tentara Romawi. Tidak mungkin tentara Romawi. Yang melarikan diri ini Yudas. Tidak mungkin Yudas. Atau mungkin orang lain. Tidak mungkin karena yang mau ditangkap ini cuma Yesus doang. Kenapa yang lain mau ditangkap? Nah, kandidatnya cuma satu. Yang memungkinkan kabur cuma Yesus. Yudas tidak mungkin kabur. Tentara Romawi tidak mungkin kabur. Lalu siapa yang kabur? Murid kan sudah kabur lebih dulu. Tinggal satu nih yang mau kabur nih. Yudas tidak mungkin. Tentara Romawi nggak mungkin. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Siapa yang memungkinkan untuk kabur di situ? Yesus. Titik. Dah selesai. Sudah. Dah. Oke ya. Jadi kamu tidak memahami murid Yesus dikatakan itu semua kemana dia? Oh. Jadi di ayat 50-nya tadi kamu berkata lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri ya. Ya, tinggal Itu- 3. Itu Tinggal 3 kelompok. Yesus, Yudas, tentara Romawi. Yudas pun di situ sudah lari. Di mana saya katakan Yudas sudah lari? Sabar Mana ya. dalilnya Yudas lari? Salah Mana? seorang dari mereka yang ada di situ mengurus pedangnya lalu Mana, tunggu. meletakkannya Tunjukkan kepada hamba dalilnya imam Yudas besar. lari. Ini kan saya mau bacakan lengkap. Ya, silakan. Jadi gini ya, Silakan. saudara Juma. Yudas lari ya, Yudas lari ya. Yudas itu termasuk murid Yesus ya. Kenapa? Apa Murid alasannya Yesus dia lari? dikatakan Apa alasannya dia lari? loh, kan di situ dikatakan semua murid Yesus telah meninggalkan Yesus ya. Melarikan Yudas diri. itu murid Yudas
Kamu nggak baca kata dia 50 lalu justru semua murid itu yang- meninggalkan dia dan Dengarkan, melarikan diri. dengarkan. Jangan kau membodohi Ya. dirimu. Jangan kau bodohi dirimu. Kamu yang membodohi dirimu. Yudas itu murid Yang- atau tidak? Yang Yudas mengantar, murid atau tidak? Yang mengantar tentara Romawi ke tempat persembunyian Yesus siapa? Itu di ayat sebelumnya iya Rabi lalu Saya mencium ulang dia. lagi. Sudah. Saya ulang lagi. Baru dikatakannya yang setelah mengantar, yang Sabarlah, mengantar, saya mau jawab. Yang Anda ini kok mengantar kemudian tentara Romawi menemukan tempat persembunyian Yesus siapa? Yudas. Kan Lalu sudah apa dikatakan alasannya dia Yudas kabur? juga Rabi. Lalu apa Maka alasannya saya- dia melarikan diri? Mau saya baca tidak? Lalu apa Anda ini alasannya melarikan diri? Ya karena di situ dikatakan semua murid itu telah meninggalkan Apa dia. alasannya? Apa alasannya Kok nggak melarikan nyambung? diri? Kok Kamu apa yang nggak alasan nyambung. itu yang ditulis? Semua murid itu meninggalkan dia. Ya. Jangan kamu bertanya alasan. Loh, kok kamu tadi percaya akan tulisan Injil Markus. Di situ dikatakan Yudas- semua murid Yudas kok meninggalkan dia. lari? Yudas itu muridnya kawan. Setelah dia menjual Yesus, membawa Oke, baik. pasukan. Baik. Sudah. Kalau Enggak, Anda sebentar. Kalau Anda Sebentar, mengatakan sebentar. Biar Kalau saya Anda selesaikan mengatakan ya. Kalau Anda mengatakan Yudas melarikan diri, kasih jawaban. Kenapa Oke, dia harus jawaban- melarikan diri? Jadi di situ kan Yudas sudah menyerahkan Yesus, sudah selesai kan? Terus kenapa dia Yang melarikan pada- diri? Ya tanyalah Yudas kenapa dia melarikan diri, tetapi ditulis dia di ayat 50 lalu semua murid itu meninggalkan dia, semua murid. Berarti tinggallah Yesus seorang, baru Yesus dibawa menghadap imam besar. Jadi Anda ini tidak ngerti dari tadi membaca konteksnya ini. Ya? Anda Bukan jawab berarti- dulu kenapa Yudas melarikan diri. Gini loh, jangan Anda memaksa Apa? orang untuk bernarasi yang nggak ada tertulis ya. Saudara, tidak ada saya bukan orang seperti yang mau Anda, kau saudara. bodohi. Tidak ada Saudara, orang mau saya bukan kutipu di seperti sini. Anda. Saya Tidak dari ada tadi orang berkata yang kau mau sesuai bodohi di tertulis. sini. Saudara Yudas Juma, itu saya sudah berkata tidak dari termasuk tadi golongan apa yang murid ditulis. Yesus. Ketika Saudara, dia sudah berkhianat, dia saudara, sudah iblis. Bukan saudara, lagi murid Yesus. Dia sudah berkhianat, saudara, bukan murid Yesus lagi dia. saudara, Dia Yudas itu sudah masuk murid ke dalam Yesus. kelompok orang-orang Aduh, Roma, sudah masuk ini. dalam kelompok orang-orang Yahudi, orang Parisi, bukan lagi murid Yesus. Mana dia sudah memakai berkhianat. pakaian Salam Bang Juma. Jangan membodohi diri, saudaraku. Jangan. Yudas memakai Salam pakaian Bang Roma, Juma. saudara. Pakaian Roma lagi. Bilang Yudas dia itu sudah menjadi bagian Roma. Di mana dia? Yudas itu sudah menjadi bagian dari Roma. Dia yang memberikan kemudian tempat persembunyian Yesus. Dia yang menerima 13 keping perak, 30 Ya udah, di- keping. Jangan kau menipu di sini. Jangan kau Di mana menipu. Yudas Bos, itu jangan dipertahankan penipu ini. Sabar Masukkan ya. ke kandang, Di- masukkan ke kandang, kasih dedak, dia makan di dalam. Kau nggak bisa nipu di sini. Bisanya itu Yudas ikut lari juga, bahlul. Kenapa kau mempertahankan kebodohan? Karena kamu ingin kali Yesus yang adalah iblis itu dituhankan, bukan? Bang Juma, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berjuang mati-matian supaya Yesus tidak disalib. Tapi saudara kita tadi mati-matian supaya Yesus yang disalib. Kenapa dia sama seperti iblis, sama-sama ingin Yesus disalib? Kira-kira kenapa? Dia perpanjangan tangan Tuhan atau dia perpanjangan Tuhan iblis? Tangan iblis. Yang tadi itu. Bang Juma, saya jawab sedikit boleh nggak Bang? Boleh, silakan. Oke, Bang Juma, terima kasih banyak Bang. Ini saya dari sisi pandangan saya ya. Kalau misalnya tadi kalau ditanya Yudas melarikan diri, kalau saya dari pribadi sih tidak ada ayat yang mengatakan Yudas itu melarikan diri, Bang. Betul banget. Oke. Jadi kalau kita urutkan di Injil Markus 14:43 sampai 50, Yudas datang dari kalau diurutkan ya, itu yang pertama kan Yudas datang bersama rombongan, terus yang kedua ia memberi tanda ciuman kepada Yesus, kemudian menangkap Yesus ya di ayat 50 tuh, lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi yang saya perhatikan sih tadi itu yang disebut lari adalah murid-murid ya dalam konteksnya itu.
Jadi Yudas sudah tidak dihitung sih sebenarnya sebagai bagian dari kelompok murid yang setia pada saat itu sih gitu, karena dia datang sebagai pengkhianat pada saat momen itu. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, jadi bagaimana dong kondisinya dengan Yudas setelah itu? Ya Injil sih memang secara jujur ya, itu Injil tidak mencatat sih bahwa Yudas ikut lari pada saat itu. Yang dicatat tentang Yudas setelah penangkapan dalam Injil Matius 273 sampai 5 kalau nggak salah ya. Yudas menyesal dan kemudian dia bunuh diri gitu bang. Terus di Kisah Para Rasul 1:18 dijelaskan juga kematiannya dengan detail sih, di situ ada di 1:18. Artinya Yudas tidak diceritakan melarikan diri bersama murid-murid yang lain. Itu benar bang, semua benar. Ia juga memang tidak ditangkap juga. Ia tetap bersama pihak yang menangkap Yesus gitu. Terus apakah Yudas memang menjadi bagian daripada anggota Roma? Kalau saya jawab singkat secara pribadi, tidak sih, karena memang pada dasarnya Yudas itu bukan anggota Romawi. Jadi kalau diluruskan berdasarkan sumber sejarah nih yang saya baca, nggak tahu, yang saya pahami aja ya, yang saya pelajarin. Jadi siapa Yudas gitu ya? Yudas Iskariot ya salah satu 12 murid Yesus sendiri. Ya singkatnya, dia tidak melarikan diri karena memang tidak ada ayat yang mengatakan itu bang gitu. Terus pembahasan tadi yang menurut Bang Zuma, kalau dari pandangan saya pribadi, maaf kalau salah ya teman-teman, dan buat Bang Zuma juga gitu, dari ada di situ cuman ada 3, ada si anggota Roma, terus ada si Yesus, dan ada si Yudas. Yudas, betul sekali bang, betul. Nah, jadi mari kalau kita lihat dari urutan di Markus 14:43 sampai 51, 52 kalau nggak salah, urutan jelasnya kan gini bang. Jadi Yudas datang bawa rombongan gitu ya. Terus Yudas cium Yesus sebagai tanda. Kemudian mereka menangkap Yesus tuh. Kemudian semua muridnya melarikan diri. Lalu disebut ada seorang pemuda memakai kain lenan ikut dan kemudian lari gitu. Jadi poin penting dalam teksnya itu ayat 46 yang menegaskan kalau mereka memang dia dan menangkapnya. Artinya saat pemuda itu lari di ayat 51 sampai 52, Yesus itu sudah dalam keadaan ditangkap tapi bukan dalam keadaan bebas. Gitu, menurut pandangan saya bang, gitu. Mohon maaf ya kalau salah. Jadi kalau kita bahasain, bagaimana dengan yang pria yang pakai kain lenan tuh? Jadi kalau sebagai sisi sisi lain yang menarasikan kayak hanya Yesus yang pakaian lenan gitu. Jadi kemungkinan besar itu yang lari itu Yesus. Nah, akhirnya timbul masalah gitu. Kalau buat saya pribadi, teks itu tidak pernah mengatakan hanya Yesus yang memakaikan lenan. Kalau kita lihat teks ya, kata Yunani yang dipakai adalah sindon atau kain tipis, atau bisa juga sih memang diartikan lenan biasa, bukan pakaian khusus yang dipakai Yesus pada saat itu. Jadi di dunia Yahudi abad pertama, kain lenan itu memang pakaian umum ya, bukan menjadi identitas, itu eksklusif gitu. Jadi menariknya kata sindon ini juga dipakai untuk kayak kata lain sebagai kain kafan gitu, yang ada di Markus 15:46 gitu. Tapi itu tidak berarti kain lenan yang hanya dimiliki Yesus pada saat itu. Jadi secara logika saya, kalau narasi memang cuman Yesus tuh yang lari itu Yesus karena dia pakaian lenan gitu, bisa dikenali berdasarkan kain lenannya itu. Jadi kalau memang itu Yesus yang lari, mengapa Markus kenapa ya gitu, kayak Markus mengapa ya tetap mengatakan kalau Yesus itu disalibkan gitu. Setelah dia tahu Yesus lari, ngapain dia tetap memuja Yesus gitu, kayak tetap menyebarkan pengajarannya Yesus. Terus kenapa semua Injil lain konsisten gitu menyebut Yesus itu ditangkap gitu loh. Yang lain itu mengkonsistenkan itu semua sama. Terus mengapa komunitas Kristen awal itu rela mati gitu bang? Kalau kita lihat orang-orang yang rela mati gitu demi Yesus ya, maksudnya demi pengajaran Yesus, mereka itu rela mempertahankan penyaliban itu. Sedangkan dia jelas gitu, si Markus ngelihat Yesus saja kabur gitu loh, ngapain kita ikut-ikut gitu loh. Jadi kalau menurut kalau saya jawab secara jujur ya, untuk masalah hal ini ya, dari pandangan saya Yesus lari memakai kain lenan itu tidak sesuai menurut urutan teks Markus, dan didukung juga sama Injil-Injil lain gitu sih bang. Kalau menurut saya, mohon maaf kalau saya, Bang Zuma dan lain teman-teman, terima kasih. Oke, baik. Syukran. Yang di YouTube teman sahabat Mamen, thank you. Jadi gini, saya melihat saudara ini memiliki nalar yang agak mendingan ya, karena mengurai berdasarkan dengan cerita atau konteks histori yang muncul. Runut. Sekarang gini, coba konsentrasinya diarahkan ke data 49 dari Markus 14 tadi. Padahal
tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Tuhan, bait Elohim, dan kamu tidak menangkap aku. Kita selalu sama-sama. Kau melihat aku, tapi kamu tidak menangkap aku. Kenapa kau mau menangkap aku? Ada alasannya, kata Yesus. Haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Nah, Yesus orang benar. Yesus orang yang dikasihi. Dia adalah jalan kebenaran. Kitab suci yang dimaksud Yesus ini sudah pasti kitabnya Yahudi. Apa yang diceritakan di kitabnya orang Yahudi tentang orang benar, ketika orang benar itu terancam untuk dianiaya, dizolimi, ingin dibunuh dan seterusnya? Adakah nubuatannya di sana orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang jahat? Adakah tertulis bahwasanya orang benar diselamatkan dan orang jahat pengkhianat yang akan menggantikan dia? Yang mana yang betul? Sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kalian mengajar di bait suci, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci ini. Tolong tunjukkan di dalam kitab Tanak bagaimana kemudian orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Itu tertulis di mana? Karena ini rujukannya, daripada kita bingung, karena kita punya tafsir masing-masing. Yesus orang benar, tetapi kalian pingin kali Yesus itu mati untuk orang-orang yang bersalah. Tolong tunjukkan di dalam kitab suci yang dimaksud Yesus, karena rujukannya sudah pasti bukan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, itu bukan. Tapi rujukannya adalah kitabnya Yahudi. Tunjukkan kepada saya yang ada di sini, di mana data tertulis tentang orang benar yang akan mati disalib demi untuk menyelamatkan para penjahat. Karena yang saya tahu, yang dibunuh disalib berdasarkan Ulangan 21 adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan mayatnya jangankan kemudian dibiarkan untuk menyentuh tanah Israel saja tidak diizinkan. Dia dikutuk oleh Elohim. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya di mana Tuhan pernah mengutuk orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Saya tunggu. Silakan. Silakan, Pak. Balik lagi, poinnya kan semua balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya. Gitu, intinya kan di situ gitu. Mau Bang Zuma intinya nanti tidak percaya atau muncul pertanyaan lain, it's okay, nggak apa-apa juga gitu, karena semua kan balik lagi ke pandangan berbeda masing-masing gitu. Jadi kalau saya secara secara pribadi nih Bang, secara jujur ya, pertanyaannya Bang Zuma itu kan memang masuk ke inti teologi lah ceritanya gitu ya. Jadi inti teologi ke penyalipan. Adik boleh di sana nggak sebentar ya? Jadi bicara sama Om. Jadi kalau dikutip tadi dari Markus 14 ya Bang ya, 14:49 ya, apa 47 tuh Bang? Iya, 49, betul. Iya 49. Sekarang kalau ditanya nih singkatnya, apakah nubuat di Tanak tentang orang benar yang menderita atau disalib itu ada apa enggak gitu kan gitu. Dalam Tanak memang nggak ada, kalau secara nggak ada kata penyaliban atau secara eksplisit seperti praktik Romawi gitu. Penyaliban adalah metode hukuman gitu, cara seperti itu gitu. Tetapi ada beberapa teks yang oleh orang Kristen dipahami sebagai nubuat tentang penderitaan orang benar atau Mesias. Saya garis bawahi dulu ya Bang, bahwa ada beberapa teks ada beberapa teks yang oleh orang Kristen, ini penting banget nih, oleh orang Kristen yang dipahami sebagai nubuat tentang penderitaan orang-orang benar atau Mesias. Itu di kitab Yesaya 53. Bagaimana ini dikenal sebagai hamba yang menderita gitu loh Bang. Contoh ayatnya kayak apa? Dia ditikam karena pemberontakan kita seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi orang Kristen itu melihat ini sebagai gambaran Mesias gitu Bang, yang menderita untuk orang lain. Dalam tafsir Yahudi tradisional mungkin ya ini bagian ini sering dipahami sebagai Israel sebagai bangsa yang menderita gitu, atau nabi yang menderita, bukan Mesias yang disalibkan gitu. Jadi kayak di Mazmur 22 itu kan terkenal tuh ayatnya, mereka menusuk tangan dengan kakiku.
dan kakiku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Itu kan ada ya. Itu terkenal banget lah di kalangan Kristen. Orang Kristen melihat ini tuh sebagai paralel Bang dengan peristiwa penyaliban itu. Jadi dalam tafsir Yahudi, Mazmur 22 ini dipahami sebagai ratapan Daud tentang penderitaannya sendiri gitu. Di kitab Zakaria juga ada di 12:10, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Dalam kekristenan sendiri, ini dikaitkan dengan penyaliban. Jadi dalam tafsir Yahudi, konteksnya memang berbeda dan tidak selalu dipahami sebagai Mesias itu yang mati gitu. Di Ulangan 21-23 deh, terkutuklah orang yang digantung pada kayu. Ya, menariknya, dalam surat Galatia 3:13, Paulus mengutip ayat ini dan dia kaitkan itu dengan penyaliban Kristus gitu. Namun di Tanakh sendiri ini berbicara tentang orang yang dihukum mati lalu digantung sebagai tanda kutub gitu. Jadi bukan nubuat Mesias secara langsung. Jadi akhirnya apakah ada memang nubuat secara eksplisit tentang penyaliban itu di Tanakh? Emang tidak ada ayat Tanakh yang secara eksplisit berkata Mesias akan disalibkan oleh Romawi atau akan ada nanti penggantian orang yang tidak bersalah akhirnya dihukum untuk menebus orang yang bersalah gitu. Yang ada dalam konsepnya itu sebagai orang Kristen, konsep orang benar yang menderita. Itu yang pertama. Terus hamba Tuhan yang tertikam. Terus orang yang benar dihina dan dibunuh. Terus gambaran ditikam atau yang digantung. Jadi orang Kristen melihat ini sebagai penggenapan dalam Yesus Kristus. Jadi Yudaisme itu tidak menafsirkannya memang secara demikian gitu loh Bang. Kalau misalnya kita mau lagi jadi gali lebih dalam lagi sebenarnya bisa juga. Jadi kita masuk ke Yesaya 52:13 sampai 53:12. Itu yang isi utamanya tentang poin-poin penting tentang yang kayak dia dihina, dia dihindari, seperti itulah Bang kurang lebih. Tapi memang saya setuju dengan Bang Zuma kalau memang bilang nggak bakal ketemu, memang nggak ada sih. Tapi balik lagi saya tarik ke awal depan lagi, tergantung kebalik lagi pandangan kita sebagai Kristiani itu melihatnya seperti itu gitu. Tapi kalau orang Yahudi ya berbeda lagi dan Bang Zuma berbeda lagi, it's okay juga, nggak apa-apa juga sih Bang. Terima kasih Bang Zuma. Oke, thank you. Dengarkan baik-baik teman-teman yang Muslim juga di bawah. Ketika saudara-saudara kita Kristen mencoba untuk nyebrang ke kitabnya Yahudi demi untuk menyembah makhluk yang keluar dari kubur hanya gara-gara salib, maka kita perlu jelaskan kepada mereka, nubuatan-nubuatan itu sama sekali tidak mengarah kepada Yesus. Nubuatan yang muncul atau cerita yang muncul itu sebenarnya Yesus sendiri telah menguraikannya di dalam Matius 23. Apa kata Yesus? Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ini keturunan siapa nih yang dimaksud? Keturunan orang-orang yang melakukan penganiayaan terhadap oknum-oknum yang diceritakan, yang disangka oleh saudara kami Kristen karena kehilangan arah, itu nubuat untuk Yesus. Padahal itu adalah penganiayaan kepada nabi-nabi, kepada utusan-utusan, juga kepada ahli-ahli Torah, orang-orang bijaksana di tengah-tengah kaum Israel yang dibunuh, disalibkan oleh mereka, ditombak oleh mereka, dan dipenggal oleh mereka. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, diutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli-ahli Taurat, separuh di antara mereka kamu bunuh dan kamu salibkan. Tuh, Yesus sendiri yang mengatakan itu. Bukan mengarah ke dirinya. Yang lain kamu sesat di rumah ibadahmu dan kamu adiaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Jadi yang Anda jadikan sebagai nubuat, Yesus juga terangkan itu adalah nabi-nabi, itu adalah ahli Taurat, itu adalah orang bijaksana yang dianiaya oleh orang-orang Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku Kristen, kalau di tengah-tengah kalian tidak ada umat Islam yang paham Bible, bisa sekali kalian mengajarkan bahwasanya kami ini penggenapan itu muncul pada Yesus karena Yesus harus disalib sesuai dengan nubuat yang ada. Anda baca
Yohanes 11, 45 sampai data nomor 57. Siapa yang hadir di situ? Imam-imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, orang Yahudi. Masih kurang? Masih ada ilmu yang masih ada, kemudian tokoh yang lebih tinggi ilmunya daripada itu? Mereka yang paham kitab Yesaya, mereka yang kitab Daniel di luar kepala, mereka yang siang malam menjadikan kitab itu sebagai santapan, tidak pernah mengatakan, mari kita tangkap Yesus, mari kita salibkan Yesus, karena dia sudah dikatakan ada, dinubuatkan di kitab kita. Itu enggak ada. Dan tidak ada pola mereka menyalib Yesus untuk dosa. Enggak ada. Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57, rupa-rupanya mahkamah agama, bahkan imam kepala, imam besar, pemimpin tertinggi pada tahun itu bernubuat bahwa Yesus harus mati agar bangsa mereka tidak dirampas oleh Romawi. Itu tidak ada dosa waris, tidak ada nubuatan. Kalau ada nubuatan, kenapa imam kepala bernubuat? Maka Imam Kayapas sebagai imam besar tahun itu juga bernubuat. Dan dia bernubuat bukan dari dirinya sendiri. Berkata bahwa Yesus harus mati untuk bangsa kita. Apa tujuannya? Agar bangsa kita tidak dirampas oleh orang Romawi. Titik. Maka terjadilah upaya-upaya penangkapan, pembunuhan terhadap Yesus. Apa yang muncul data-datanya kemudian? Markus 14 nomor 1, imam kepala mahkamah agama berusaha merencanakan pembunuhan Yesus dengan menyusun siasat tipu muslihat. Matius 26 nomor 59, imam kepala mahkamah agama orang Farisi, orang Yahudi berkongkol-kongkol untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Jadi tidak ada. Kalau ada nubuatan di Yesaya, ngapain mereka membuat tipu muslihat? Kalau ada di sana kemudian nubuatan untuk penyaliban Yesus, ngapain iblis turun tangan merasuki Yudas? Kalau memang ada nubuatan, kenapa Yudas harus berkhianat? Kalau memang ada nubuatan, kenapa imam kepala harus bernubuat lagi? Kalau memang ada nubuat, kenapa mereka harus melakukan kesaksian-kesaksian palsu? Bullshit, itu nggak ada. Itu cerita yang disusun oleh gereja untuk menipu orang-orang agar mereka percaya dosanya memperkaos, dosanya membun-bun, itu bisa dihapuskan dengan cara simsalabim, percaya Kristus turun ke bumi, disalib untuk menanggung dosa. Itu nggak ada. Jadi hari ini ketika Kristen itu berdiri tegak, dia berdiri tegak bukan karena ada pengajaran dari kitabnya orang Yahudi. Nih, ilmu yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Di dalam pengakuan Yesus sendiri, Matius 24 nomor 26, Yesus menerangkan dengan sangat jelas di sana bahwa ketika dia meninggalkan bumi ini harus sesuai dengan apa yang tertulis tentang dirinya. Sorry, di Matius 26. Matius 26 nomor 24. Matius 26 nomor 24, Lukas 22 nomor 22, kemudian Lukas 24 nomor 44. Aku memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Mazmur. Sabar dulu. 26 itu ayat berapa tadi yang kau baca? 24. Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Yang ada tertulis. Yang ada tertulis tentang dia, bukan yang akan tertulis. Sabar, saya lanjutkan dulu. Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 mengatakan bahwa aku memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur.
Bukan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, bukan. Tetapi di dalam kitab Mazmur. Kita lihat. Kita lihat. Apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ya, memang akan pergi sesuai dengan yang ada. Yesus, tolong host. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun Yesus telah menjadi batu penjuru. Ingat, ini Yesus. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, dan ternyata dia adalah batu penjuru, kita lihat Mazmur sesuai dengan rujukan beliau. Di dalam kitab Mazmur 118 dikatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Sesuatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini rujukannya kepada Yesus. Data nomor 17-nya dikatakan, sabar, sedikit lagi. Data nomor 17 yang di Mazmur 18 ini dikatakan apa? Aku tidak akan mati, tetapi aku hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Ini batu penjuru yang tidak akan mati ini siapa? Jujur. Silakan. Batu penjuru yang tidak akan mati ini siapa? Yesus. Mampus. Berarti yang mati di atas tiang salib siapa? Yesus. Hah? Kan bangkit dia. Hah? Saya tidak akan mati. Saya tidak akan mati. Tidak akan mati. Yang bangkit itu mati dulu. Sedangkan menurut Yesus yang bangkit dari kubur itu iblis. Matius 12, Yohanes 12 nomor 31. Yang bangkit dari kubur itu adalah iblis. Kata Yesus. Yohanes berapa? Yohanes 12:31, Matius 12 nomor 38 sampai 40. Yang keluar dari kubur itu adalah iblis sebagai tanda untuk orang-orang jahat. Sekarang juga penguasa dunia. Penguasa dunia siapa? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Nah, sekarang lalu juga dunia ini akan dilemparkan keluar. Itu keluar dari mana? Keluar ini harus dibaca semua dong. Baca Yohanes, baca Yesaya 14. Tunggu dulu. Untuk mengetahui itu, di situ tertulis sekarang juga penguasa dunia. Menurut saudara, dalam literasi Bible, penguasa dunia itu siapa? Iblis. Baca Yesaya 14 nomor 15. Kemana iblis dilemparkan? Coba baca Yesaya 14 nomor 15. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Itu siapa? Sebaliknya, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Siapa itu, Bang? Ini Yesus kah? Itu iblis. Sekarang kata Yesus, iblis ini ada jelaskan di sini iblis itu? Yesaya 14 nomor 15 itu iblis. Dari mana penjelasannya? Coba baca nomor 12-nya. Baca nomor 12-nya. Silakan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Bintang timur. Itu Lucifer itu, bintang timur. Lucifer, bintang timur, Halel bin Zakar, bintang timur. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, itu Lucifer itu. Kalau ya Lucifer. Lucifer kan? Timur, putra Fajar toh. Ya. Terus ini dilemparkan kemana Lucifernya? Baca 15-nya. Dibuang ke bumi. Di mana dia ditempatkan? Di bumi. Oh, di jurang, di dunia orang mati. Dunia orang mati. Dalam kubur. Sekarang juga Lucifer dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Ayat mana itu? Yang tadi Yohanes 12:31. Yohanes 12:31. Yohanes 12 ayat 31.
sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari? Di sini nggak dijelaskan, cuma Ya, dibilang dilemparkan keluar tadi penguasa dunia itu dilemparkan kemana tadinya di Yesaya tuh? ke dunia orang mati. Nah, sekarang keluar dari mana iblis itu ketika dia keluar? Oh iya ya. Berarti Nah, dia Anda- keluar dari orang mati ya. Ya, sekarang Anda baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Itu kuncinya. Matius 12 Nomor 38 sampai nomor 40. 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia." Ini anak manusia huruf besar ya, berarti Yesus akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Oke, pertanyaan saya. Keluar anak manusia keluar dari kubur itu tanda untuk orang jahat atau orang benar? Itu maksudnya tanda yang dia berikan. Jadi Iya, itu tanda untuk siapa? Orang jahat atau orang benar? Anak manusia keluar dari kubur itu tanda untuk orang jahat atau orang benar? ini kepada semua, tetapi orang jahat ini yang bertanya. Anda jangan gitu. Oh, angkatan jahat itu memang jahat. Memang jahat suka melintir. Itu angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus. 3 hari 3 malam dalam perut ikan, 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, Yesus mengatakan sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar dari perut bumi. Sebagai tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Sekarang ketika orang benar minta tanda, apa yang Yesus berikan? Tanda yang Yesus berikan kepada orang benar apa? Kalau angkatan jahat kan tandanya sudah ada. Anak manusia keluar dari kubur. Tanda untuk orang benar apa? Kayaknya konteksnya salah. Maksudnya Kok salah? ini. Kok salah pula? Dengar dulu. Ini orang jahat ini nanya nih. Sama kayak gini. Misalkan Zuma tanya, kau Daniel, apa tandanya kau ini tenaga ahlinya Presiden Prabowo misalkan. Nah, saya bilang, saya bisa bangun nih 1 juta rumah. Enggak 1 juta, 10 juta rumah dalam 1 tahun. Anggaplah itu 3 hari 3 malam ya. Nah, begitu saya sempurnakan itu, maka itu menunjukkan pembuktian bahwa sayalah adalah anak Allah itu. Begitu. Oke, itu pemahaman saudara kan? Guru, dari ketika dia minta, "Guru berikan kami tanda." Diberi tanda untuk orang jahat. Apakah tanda untuk orang jahat ini juga tanda untuk orang benar? Iya, untuk semua. Maksudnya gini, yang tanya orang jahat itu semua? Dengar dulu. Yang tanya ini misalkan semua orang jahat tanya ke saya, nggak percaya nih, saya tenaga ahlinya Presiden Prabowo, baru saya jelaskan itu. Ternyata setelah terbukti, semua orang langsung lihat, oh ya betul begitu loh. Bukan untuk orang jahat doang. Sabar, mereka bukan tidak percaya kepada kemesiasan Yesus, tidak. Malah dikatakan angkatan tidak setia. Angkatan tidak setia pengkhianat. Minta satu tanda. Pak, tanda untuk orang yang tidak setia ini adalah anak manusia keluar dari kubur. Makanya murid-murid Yesus tidak percaya kalau ada manusia keluar dari kubur. Karena tanda itu hanya untuk mereka angkatan jahat ini. Tanda itu tidak diberikan kepada orang benar. Kayaknya pemahamannya nggak ketemu gitu loh. Itu ya, nggak ketemu karena Anda harus bertahan. Itu tanda yang percaya kepada kebangkitan manusia pada hari ketiga itu adalah orang benar atau orang bersalah. Yang lain naik. Oke. Makasih ya. Oke. Jadi ketika Petrus datang informasi padanya, Petrus, orang yang dikubur itu sudah bangkit loh dari kubur. Petrus dan ke-11 murid lain, ke-10 murid lain tidak percaya itu. Baca Lukas 24 nomor 37. Mereka tidak percaya, malah menganggapnya hantu. Jadi orang benar tidak percaya kalau itu adalah guru mereka, dia nggak percaya. Sedangkan
orang yang jahat percaya. Baca khotbah Petrus di dalam Kisah para Rasul 2 nomor 32, 33, 34, 35, endingnya di data nomor 36, dan penyelesaiannya Petrus itu berada di data nomor 40. Itu bukti bahwa yang percaya kepada kebangkitan hanyalah angkatan jahat. Ingat, kembali kepada tema tadi, Yesus berkata harus digenapi, di mana aku harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur, aku tidak akan mati, tidak akan mati. Bukan mati lalu bangkit, bukan. Tidak akan mati, melainkan hidup. Dan Tuhan tidak membiarkan aku diberikan, diserahkan kepada kematian. Itu jelas itu. Tapi kalau saudara saya yang Kristen bertahan, Yesus harus mati, berarti Anda berada pada kubu iblis. Hanya iblislah yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Tuhan di dalam Keluaran 23 nomor 7, Amsal 6 nomor 16 mengatakan begini. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Amsal 6. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Tuhan tidak menginginkan kemudian penumpahan darah terhadap Yesus. Tetapi iblislah yang menginginkan itu. Dan Kristen berada di mana? Kristen berada pada upaya-upaya untuk mendoktrin manusia bahwa darah Yesus adalah penebus dosa manusia. Maka dengan kata lain, iblis dan Kristen sama-sama menginginkan kematian terhadap Yesus, sedangkan Tuhan dan umat Islam sama-sama menginginkan jangan Yesus itu mati, tetapi yang mati adalah orang-orang yang dikutuk oleh Elohim karena dosanya sendiri. Sekira begitu teman-teman sekalian. Silakan host, moderator diambil alih. Di sini di tempat saya sudah mau asar. Terima kasih atas diskusinya dan Terima kasih komarnya. Bang Zumat. Terima kasih Bang Zumat. Silakan. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang Assalamualaikum, kita Bang. sampaikan, waalaikum. Apa yang kita sampaikan ini adalah edukasi. Kalau ada yang berseberangan kemudian dengan apa yang saya sampaikan, silakan protes kepada Bible. Saya hanya menarasikan apa yang tertulis di dalamnya. Saya tidak menambahkan, tidak mengurangi berdasarkan dengan konteks yang ada. Sekira demikian. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Kancan silakan diambil alih Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dinda, Insyaallah. silakan. Masya Allah. Makasih Gurunda. Siap. Baik. Lanjut deh. Luar biasa. Ilmu itu Saya ya, nonton teman-teman. video antum. Masya Allah. Kamu mainin benar-benar pendetanya. Aduh, saya ngakak sendiri nonton di YouTube. Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa. Berkat ilmu-ilmunya dari Gurunda. Masya Allah. Selama ini. Enggak juga, enggak. Anda tawadu aja. Silakan dilanjut Indah, silakan. Baik, Masya Allah. Kita ada saudara kita, Pak RR mungkin bisa ini mau kasih poin supaya kita berbagi. Saya ini aja, santai aja. Silakan. Pasang dulu lah, Kang Chan dulu. Ya, kayaknya. Masya Allah, siap. Baik teman-teman sekalian, begini ya. Yang disampaikan oleh Gurunda Zuma ini seperti kita lihat sendiri itu adalah Bible. Bang Kucang noise ada jalan. Bible. Pertanyaannya kenapa kalian berbeda dengan Bible itu loh? Satu. Setahu saya ada tiga yang membedakan antara Kristen dengan Islam. Pertama adalah dosa waris original sin, yang kedua adalah divinity of Christ, keilahian Yesus, yang ketiga adalah penyaliban seperti yang disampaikan oleh kematian Yesus, kebangkitan dan resurrection kebangkitan. Tapi ternyata ketika bertemu dengan Bible, kok Bible malah pasang badan bersama-sama dengan Al-Qur'an, dengan Islam. Jadi selama ini yang diyakini oleh Kristen bahwa Yesus disalib, Yesus mati, itu berdasarkan apa? Kenapa? Quran menjawab, kalau mau pakai Quran, illa tibazon, kecuali pakai prasangka. Kalian berprasangka selama ini. Prasangka, khayalan belaka. Kalau kita melihat nubuatannya harus kepada Mazmur, yes, aku tidak akan mati. Tidak akan mati. Yes. Tanya kepada korbannya Yesus, aku hidup. Yes, aku hidup. Kalau selama ini
kalian menganggap bahwa yang bangkit itu yang luar biasa dan kalian sembah, berarti seperti yang dipaparkan tadi, kalian menyembah iblis. La haula wala quwata illa billah. Menyembah iblis. Kenapa tidak coba untuk objektif? Bukankah seluruh keanehan-keanehan yang terjadi pada teman-teman Kristen ini dengan seluruh jawaban yang berbeda-beda, mungkin gak itu dari Tuhan? Tidak mungkin. Yang mungkin dari mana? Dari penyesat. Siapa penyesat? Penguasa dunia yang dilemparkan ke dunia orang mati. Mazmur 118 yang dilemparkan kepada orang mati. Bintang timur, dan nanti penguasa itu akan dilemparkan keluar dari dunia orang mati. Dan Yesus sudah memberitahu itu kan kepada kita bahwa pada hari ini pengadilan sudah sedang berlangsung. Yes. Jadi teman-teman sekalian sekarang ini posisinya sedang merasa menyembah Yesus padahal menyembah iblis berdasarkan data-data tadi. Gimana ayatnya Kristen menyembah iblis, Pak? Tunjukkan sama saya ayatnya. Baik, tadi Halo saudara, boleh saya komentar? boleh. Baik, terima kasih. Yohanes 12:31, Bu. Ibu cek nanti. Iya, silakan, Pak. Ini tentang penyalipan ini. Makanya Iya, satu-satu dulu, Bu. Satu-satu dulu. Jangan ke Yohanes. Di sini Matiusnya tentang penyalipan. Yohanes 12 nomor 31. Yang ibu yang bangkit dari kubur. Yang bangkit dari kubur itu siapa, Bu? Di Yohanes 12:31. Penguasa dunia iblis, Lucifer. Pak, di sini yang bangkit dari kubur yang Bapak bilang tadi, yang naik ke surga itulah Yesus. Loh, Yesus tidak bangkit, Bu. Dari mana tahu Bapak? Enggak